Setelah menyeberangi Feri Bailong, terdapat pegunungan yang luas. Bagian jalan ini adalah yang terpanjang, selalu berkelok-kelok di pegunungan dan sangat sulit untuk dilalui, jadi Anda harus memperlambat laju kendaraan. Jika kota bulan gelap adalah sudut yang terlupakan, maka lebih dari selusin kota seperti kota pasir dan kota Jingtao adalah sudut-sudut yang terisolasi, dipisahkan oleh pegunungan. Butuh waktu lama bagi berita tentang apa yang terjadi di pedalaman untuk tersampaikan. Setelah melintasi pegunungan, mereka melewati kota Silan dan kota Jiutai, dan akhirnya mendekati wilayah kota Tianhui. Setelah kota Tianhui adalah kota Anshui, yang berbatasan dengan kota Feilu dan tidak jauh. Dulu, Su Tang selalu datang dan pergi terburu-buru, tetapi kali ini, berkat selir Mei, ia tampak tidak begitu cemas. Ia menikmati suasana perjalanan dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kereta berhenti di sebuah kota kecil. Su Tang dan rekan-rekannya keluar dari kereta dan mencari hotel serta memesan beberapa kamar. Kemudian mereka berkeliling kota dan masuk ke sebuah restoran yang tampak layak. Ada cukup banyak tamu di dalam, setengahnya adalah prajurit pengembara. Setelah Baolan memasuki restoran, ia melihat sekeliling dan tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, beberapa prajurit pengembara yang duduk di bagian terdalam sisi kiri menoleh dan menatap Baolan dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka tampak sangat bersemangat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampak bingung, dan bibirnya sedikit bergetar. "Mengapa kalian ada di sini?" tanya Baolan. "Baolan, itu kau." Prajurit dengan ekspresi paling bersemangat berdiri dan berkata, Kau sudah sangat berubah, aku hampir tidak bisa mengenalimu." "Ya, Baolan, kemana saja kamu selama 2 tahun ini?" teriak prajurit lainnya. Baolan ragu sejenak, lalu berbalik menatap Su Tang. Su Tang berkata lembut, "Kemarilah dan duduklah." Para prajurit pengembara itu semuanya adalah pertapa. Begitu ia masuk, ia merasakan fluktuasi pada lencananya. Baolan berjalan perlahan, diikuti Su Tang dan Mei Fei. Prajurit dengan ekspresi paling bersemangat berteriak, "Bos, cepat dan buat meja lagi." Pemilik hotel dan pelayan menarik meja-meja kosong di sebelah mereka, menyatukannya untuk membentuk meja panjang, dan meletakkan beberapa set mangkuk dan sumpit di atasnya. "Tuan, izinkan saya memperkenalkan mereka," kata Baolan, lalu menunjuk prajurit itu dengan ekspresi gembira. "Namanya Maci, Wei Hongwei, dan Yao Zi. Mereka sering merawat saya saat saya di Laut Hijau." Maci dan yang lainnya di seberang sedikit terkejut, karena identitas petapa itu perlu dirahasiakan, tetapi Baolan tidak menyembunyikan apapun. Jelas, pemuda itu menempati posisi yang sangat penting di hati Baolan. "Baolan, ini, pria bernama Maci tampak sedikit muram. Saya sepupu Baolan, Su Tang," kata Su Tang lebih dulu. "Jadi, dia sepupuku." Pria bernama Maci itu mengangguk kepada Su Tang, lalu raut wajahnya sedikit rileks, dan tatapannya kembali menatap Baolan dengan tidak sabar. "Baolan, kemana saja kau selama 2 tahun terakhir ini? Aku mencarimu kemana-mana di kota Hongye, tapi tak kutemukan." "Kau mencariku?" tanya Baolan dengan tenang. "Di mana kau saat aku meninggalkan surat panggilan?" Awalnya, Baolan yakin bahwa Su Tang adalah penguasa takdir di Danau Yunsui, dan meninggalkan jejak kemanapun ia pergi, berharap dapat memberitahu petapa lainnya. Namun, setelah menunggu lama, hanya Yue Ziyi, Zhao Dalu, dan Chu Zonbao yang datang, dan petapa lainnya tidak bereaksi sama sekali. Lelaki bernama Maci itu terdiam dan bertukar pandang dengan kedua temannya. "Dia sepupuku. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darinya." Baolan berkata dengan nada kesal, "Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kau menggodaku seperti ini?" "Baolan, kami pikir kamu mabuk, atau karena alasan lain, jadi sinyalnya membingungkan." Maci berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa mengirim sinyal seperti itu secara acak. Hanya ketika kamu menemukan pemiliknya. Aku tahu di mana penguasa takdir berada." Baolan berkata dengan tenang, "Bagaimana menurutmu? Maukah kau mengikutiku?" "Baolan, ada apa denganmu?" Maci bertanya dengan susah payah, "Kenapa kamu merasa berbeda dari sebelumnya? Sepertinya pertempuran di Moonlight Plain benar-benar membuatmu takut." Baolan menggelengkan kepalanya. "Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa mengejar? Untungnya, kita tidak sampai ketahuan," kata Baolan, "mendengarnya saja sudah membuatmu takut setengah mati. Kalau kau benar-benar punya kesempatan pergi ke Moonlight Plain, kau pasti akan jadi pengkhianat. Baolan, semua orang sangat merindukanmu, tapi membosankan kalau kau bicara seperti itu." Wei Hongwei tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Master of Destiny. Apa sih Master of Destiny itu? Tidak mudah bagi kita untuk berkultivasi, jadi kenapa kita harus berjuang untuk orang lain? Di mana Master of Destiny saat kita ditindas? Ya, belum lagi pemilik takdir itu sudah lama terbasmi,
kalaupun dia ada di sini, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Yao Zi berkata enteng hehehe. Tidak mengkhianatinya saja sudah cukup untuk membuatnya adil. Bao Lan sangat marah. Bahkan, setelah dipromosikan menjadi Grandmaster, ia mampu menjaga ketenangannya. Dulu, ia mungkin akan mengabaikan para pengecut ini, tetapi perkataan dan tindakan Wei Hongwei dan Yao Zi telah melewati batas toleransinya, belum lagi mereka berbicara begitu arogan di depan Su Tang. Su Tang meraih lengan Bao Lan terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, tidak, tidak, tidak. Kita semua berteman, akan menyenangkan untuk sekadar mengenang masa lalu. Untuk apa repot-repot membicarakan topik yang tidak menyenangkan seperti itu? Ya, sepupu, kau benar, kata Maci cepat-cepat. Bao Lan melirik Maci dengan dingin. Maci adalah pria yang sederhana, dan pikirannya terpancar jelas di wajahnya. Jika sebelumnya ia masih memiliki harapan, setidaknya Bao Lan tidak membencinya, tetapi mulai hari ini, ia sama sekali tidak memiliki harapan. Namun Maci sendiri tidak tahu apa-apa dan masih tersenyum Bao Lan, kenapa kau mengganti busurmu? Busur aslinya patah, kata Bao Lan. Kasihan sekali busurmu, kata Maci sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh busur es ekstrim milik Bao Lan. Bao Lan bersandar ke samping, matanya tiba-tiba berkilat tajam. Busur es itu bukan mainan, melainkan senjata spiritualnya, tubuhnya. Lagi pula, ia bukan lagi Bao Lan yang dulu. Maci terkejut dan tangannya yang terulur melayang canggung di udara. Jika yang lama tak pergi, yang baru tak akan datang, kata Su Tang sambil tersenyum. Busur Bao Lan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bao Lan, apakah kamu sudah naik pangkat menjadi Grandmaster? Yao Zi bertanya dengan heran, karena saat itu, Bao Lan memancarkan aura yang sangat kuat. Ya, Bao Lan mengangguk. Kamu sungguh hebat, kata Maci sambil tersenyum kecut. Ya, aku tak pernah menyangka kaulah orang pertama di antara kita yang berhasil menembus kemacetan ini. Wei Hongwei mendesah. Lalu menurutmu siapa dia? Tanya Su Tang penasaran. Bakat Yao Zi adalah yang terbaik di antara kami, kata Maci. Su Tang melirik Bao Lan sambil tersenyum, dan Bao Lan tiba-tiba tersentuh, ekspresinya serius. Ya, bakatnya memang tidak sehebat Yao Zi, tapi bagaimana dengan perkembangannya? Dia sudah dipromosikan menjadi Grandmaster, sementara Yao Zi belum menembus batas Grandmaster. Apa yang menyebabkan jurang pemisah yang begitu lebar? Su Tang, Xiao Butian, Qian Shifeng, dan pada akhirnya, pilihan yang ia buat saat itu. Bao Lan mendesah pelan, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya saat dia melihat Maci dan yang lainnya. Mendengar Bao Lan telah dipromosikan menjadi Grandmaster, Maci tidak mundur, malah semakin bersemangat, bercerita tentang hal-hal menarik di masa lalu. Ketika ia membicarakan sesuatu yang menurutnya membahagiakan, ia tertawa terbahak-bahak, dan ketika ia membicarakan sesuatu yang menyedihkan, ia mendesah. Sayangnya, Bao Lan tidak bisa merasakannya sama sekali. Mata Wei Hongwei terus-menerus melirik Mei Fei. Mei Fei memang sangat cantik, tetapi ia tampak kurang percaya diri sebagaimana seharusnya seorang wanita cantik. Ia menundukkan kepala, terdiam, dan tampak agak lemah. Kakak Su, siapa ini? Wei Hongwei akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dia sepupu jauhku, namanya Su Mei, kata Su Tang. Istana Baihua milik Xuan Yuan Shengxi tidak jauh dari sini. Ia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi ia hanya memberi selir Mei nama yang asal-asalan. Su Mei, nama yang bagus, hehe. Wei Hongwei tertawa terbahak-bahak. Su Tang tersenyum, dan selir Mei terlalu malas untuk memperhatikannya. Tak seorang pun datang menanggapi kata-kata Wei Hongwei. Bao Lan, kalau tidak ada kegiatan lain, ikutlah dengan kami ke Peach Blossom Spring. Maci berkata, kami telah menerima misi dengan imbalan yang besar. Aku juga telah menemukan dua pembantu, keduanya adalah praktisi tingkat Grandmaster. Tidak akan ada bahaya. Tidak, kami akan pergi ke kota Feilu, kata Bao Lan. Apa tujuanmu pergi ke kota Feilu? Tanya Yao Zi. Tidak apa-apa, hanya jalan-jalan dan membeli beberapa barang, kata Bao Lan. Karena semuanya baik-baik saja, ayo kita pergi bersama, kata Maci. Ayo kita pergi bersama agar kita tidak kesepian di jalan, kata Wei Hongwei. Lebih baik kita jalan sendiri saja, Bao Lan mengerutkan kening. Wei Hongwei memperhatikan nada bicara Bao Lan yang agak tidak ramah, dan raut wajahnya menjadi sangat tidak senang, sementara Maci tampak sedih. Sejak pertama kali bertemu Bao Lan, ia menyadari adanya jurang pemisah yang dalam di antara kedua belah pihak, sehingga ia telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya, tetapi kenyataan membuktikan bahwa usahanya sia-sia. Haha, kebetulan sekali. Tawa tiba-tiba terdengar dari tangga di belakang, lalu seorang pemuda berjubah merah menyala berjalan ke arahku sambil menggelengkan kepala. Melihat orang itu datang, Maci dan yang lainnya tampak sedikit gugup dan tanpa sadar berdiri.
Kemarin aku datang kepadamu untuk membahas kompensasi. Kau bilang kau menerima misi dan akan segera berangkat. Jadi, bagaimana? Pergi keluar kota untuk minum dan mengobrol adalah misimu. Pemuda itu masuk dan menepuk bahu Maci dengan nada acuh tak acuh. Misinya gagal. Kau sudah salah sebelumnya, dan kau berani berbohong kepadaku. Itu memperparah kesalahanmu. Tuan Hao keempat, kami benar-benar telah menerima misi ini dan akan segera berangkat, kata Maci sambil tersenyum, saya baru saja bertemu dengan seorang teman lama, jadi saya agak terlambat. Maci, tidak perlu merendah begitu. Yao Zi berkata dengan tegas, kami menerima misimu. Memang salah kami jika tidak menyelesaikannya, tapi kami sudah membayar deposit. Jika misinya gagal, kami tidak mau depositnya. Kau masih meminta kompensasi. Logika macam apa itu? Logika macam apa itu? Pemuda itu tertegun, lalu murka ini logika keluarga Hao kita. Apa, kau tidak menerimanya? Tuan Hao keempat, jangan marah. Zi memang selalu pemarah. Kau seharusnya tahu itu. Jangan ganggu dia. Maci cemas. Ia bergegas memisahkan Yao Zi dan pemuda itu. Di saat yang sama, ia mengedipkan mata dengan putus asa pada Wei Hongwei, memintanya untuk menarik Yao Zi ke samping. Tuan Hao, bagaimana menurutmu, bagaimana kami harus memberi kompensasi padamu? Itulah cara yang tepat untuk mengatakannya. Ekspresi pemuda itu sedikit melunak. Maci, pikirkanlah. Kau sudah menunda kami selama lebih dari sebulan. Apa gunanya uang muka kecil itu? Dan kau sangat kasar. Kau berteriak di mana-mana tentang betapa sulitnya misi keluarga Hao kami. Akibatnya, kebanyakan orang di kota Tianhui tahu tentang itu. Sekarang kami sudah menaikkan hadiahnya beberapa kali, tetapi masih belum ada yang mengambilnya. Katakan padaku, bukankah seharusnya kau yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian ini? Itu kompensasi yang pantas, Maci mengangguk berulang kali. Aku tahu kalian tidak punya banyak uang, dan aku tidak ingin terlalu memaksa kalian, tapi kalian harus berbicara dengan bahasa manusia kepadaku, mengerti? Teriak pemuda itu. Saya mengerti, Tuan Hao keempat, kami akan mengingat kebaikan Anda sepanjang hidup kami, kata Maci sambil tersenyum. Setelah kau mengatakan itu, aku merasa jauh lebih baik. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba tertuju pada selir Mei, ekspresinya tampak sedikit linglung. Mei Fei sangat cantik, dan bisa dibilang memukau dimanapun ia berada. Ia sering membuat orang merasa kasihan padanya. Dari sudut pandang psikologis, pria yang kuat akan selalu memiliki keinginan kuat untuk melindungi dan memiliki wanita seperti itu. Maci, siapa gadis ini bagimu? Tanya pemuda itu sambil tersenyum. Maci mengumpat dalam hati dan segera menoleh ke samping, mencoba menghalangi pandangan pemuda itu. Dia adalah sepupu jauh temanku. Minggir, pemuda itu mendorong Maci dan menatap selir Mei sambil tersenyum. Selir Mei sama sekali tidak takut dan tetap duduk di sana dengan kepala tertunduk. Gadis ini milikku. Ayo kita batalkan misinya. Aku akan meminta seseorang mengembalikan depositnya kepadamu dalam beberapa hari. Bagaimana? Apakah aku, Hao Xi, cukup benar? Kata pemuda itu ringan. Hao Xi, berhentilah menggangguku. Wei Hongwei berusaha membujuk Yao Zi, tetapi ketika melihat pemuda itu akan membawa selir Mei pergi, ia pun menjadi marah dan menjadi orang pertama yang berdiri. Hao Xi, kau membuatku sangat sulit melakukan ini. Wajah Maci juga menjadi gelap. Bao Lan sedang menonton. Penampilannya tadi sudah cukup memalukan. Jika dia membiarkan pihak lain menindas teman-teman Bao Lan, dia tidak akan punya harapan. Maci sebenarnya tidak tahu bahwa dia tidak mempunyai harapan. Aku tidak peduli apakah itu sulit bagimu atau tidak. Pria muda itu mencibir. Ujung jari Wei Hongwei dan Yao Zi berada di gagang pedang mereka, pertanda mereka siap menyerang. Oh, kau mencoba menakut-nakutiku. Pemuda itu mundur selangkah lalu berteriak, kakak, kalau kau tidak keluar, aku akan dibasmi. Apa yang kau teriakkan? Saat kata-kata itu terucap, seorang pemuda lain berjalan perlahan menuruni tangga. Keduanya tampak agak mirip, tetapi pemuda baru itu tampak anggun dan tenang, dengan mata berbinar-binar. Kemanapun pandangannya memandang, restoran itu tiba-tiba menjadi sunyi. Saudaraku, itu mereka, teriak pemuda itu. Mereka mengambil tugas dari keluarga Hao kita, tetapi mereka tidak hanya gagal menyelesaikannya, mereka juga merusak reputasi keluarga Hao kita. Saya meminta kompensasi kepada mereka. Lihat, ini gadisnya. Saya bilang saya boleh membawanya pergi dan catatan lama bisa dihapuskan. Mereka sebenarnya ingin mencelakai saya. Ujung jari Wei Hongwei dan Yao Zi telah meninggalkan gagang pedang, dan ekspresi mereka panik dan bingung. Maci menelan ludah dan tergagap, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan pemuda anggun itu tertuju pada selir Mei dan ia berhenti sejenak bawa dia pergi. Siapapun yang berani menimbulkan masalah akan dibasmi tanpa ampun. Ya,
Jawab 7 atau 8 prajurit di belakang pemuda itu serempak. Wajah Maci, Wei Hongwei, dan yang lainnya memucat. Mereka tidak takut pada Haozi dan bisa menghunus pedang untuk melawan jika dipaksa hingga batasnya. Namun, karena putra sulung keluarga Hao juga ada di sana, mereka tidak akan bertindak gegabah. Konon, putra sulung keluarga Hao telah mencapai puncak alam Grandmaster. Begitu ia berhasil menembusnya, ia akan menjadi Grandmaster termuda di kota Tianhui. Di hadapan seorang jenius seperti itu, mereka hanya bisa diam. Perlawanan sia-sia, bukan saja tidak akan membantu teman-teman Baolan, tetapi juga akan membasmi mereka di tempat. Gadis, ikutlah denganku, kata Haozi sambil tersenyum. Mei Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya, alisnya terangkat. Mereka yang mengenalnya dengan baik tentu tahu bahwa ini pertanda ia akan meledak. Su Tang menepuk punggung tangan Mei Fei dan berkata, karena aku sangat menyukaimu, ikutlah denganku sebentar. Bersikaplah lembut. Oh, Mei Fei menjawab, berdiri dengan tenang dan berjalan keluar. Itulah yang kami sebut pintar. Haozi tertawa. Nak, anggap saja ini bantuan untukmu. Lain kali kau datang ke kota Tianhui, sebut saja aku, Haozi, dan kau pasti bisa. Setelah mengatakan itu, Haozi mengikuti Mei Fei dengan penuh kemenangan. Maci, Wei Hongwei, dan yang lainnya menatap punggung Haozi, marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Ketika Haozi menghilang di pintu, Wei Hongwei mencibir Su Tang dan berkata, apakah ada saudara sepertimu? Tuduhan Wei Hongwei agak tidak masuk akal. Ia tidak berani bersuara, tetapi malah meminta Su Tang untuk berdiri. Su Tang tersenyum dan mengambil mangkuk anggur. Ayo, minum, minum. Tunggu sebentar lagi, atau kau tidak akan bisa makan apapun. Ketika selir Mei melepaskan ular roh untuk menari liar, ular itu akan berubah menjadi mesin pemotong yang ganas. Ia telah melihat pemandangan mayat beterbangan kemana-mana berkali-kali. Masih ingin minum. Wei Hongwei menarik napas panjang dan hendak melanjutkan tuduhannya ketika tiba-tiba, aura yang sangat mengerikan bermekaran di jalan di luar. Beberapa jendela yang menghadap jalan di aula hancur seketika, dan pintunya retak. Kemudian, cahaya merah tua memancar dari jalan, dan beberapa meja di luar semuanya terbalik. Para tamu dan beberapa pelayan yang membawa piring juga terlempar ke tanah. Kemudian, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya membombardir dinding terdalam, beberapa toples anggur pecah, dan piring-piring di lemari juga terbentur keras. Su Tang dan Baolan berada di posisi yang cukup baik, hanya terhalang oleh Maci dan yang lainnya. Punggung, pipi, dan rambut mereka basah semua. Sesuatu menghantam pilar dan berguling ke bawah, mendarat tepat di mangkuk anggur Su Tang. Ternyata itu adalah sebuah jari. Su Tang menghela napas, meletakkan mangkuk anggur, dan berkata tanpa daya, aku sudah menyuruhnya untuk bersikap lembut. Wei Hongwei mengulurkan tangan dan menyeka bagian belakang kepalanya. Ketika ia menarik tangannya kembali, pupil matanya tiba-tiba membesar. Ia mendapati telapak tangannya memerah. Lalu ia berteriak, aku terluka. Aku juga berlumuran darah, teriak Maci dan Yao Zi. Pada saat ini, pintu yang rusak itu runtuh, dan kemudian Mei Fei masuk dengan ringan dari luar. Ia kembali ke penampilannya yang lemah, memegang ujung roknya dengan kedua tangan, dan berjalan hati-hati di lorong restoran. Pertama, ia harus melangkahi beberapa pelayan yang terkejut hingga tak sadarkan diri, lalu melangkahi anggota badan yang patah akibat tembakan ke dalam restoran. Ia tidak ingin menginjak benda berdarah apapun. Baolan, selesaikan masalah ini. Ayo, Su Tang berdiri, lalu menatap Maci dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, sampai jumpa lagi, semuanya. Jalanan di luar restoran telah menjadi berantakan, dengan darah berceceran di mana-mana. Mei Fei telah mengikuti Su Tang selama lebih dari setahun. Seperti kata pepatah, mereka yang dekat dengan air akan mendapatkan bulan terlebih dahulu. Tempat di mana ia berlatih tidak kalah dari tempat-tempat suci seperti Danau Terang Agung dan Laut Hijau. Lagi pula, satu-satunya tugasnya adalah menemani Xiao Bitian. Tentu saja, ia bisa memakan buah spiritual sebanyak yang ia mau dari pegunungan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi ia belum menembus penghalang. Pelayan tua yang mengemudikan kereta juga terkena dampaknya, separuh tubuhnya bernoda merah, dan ia terus-menerus mengambil sesuatu dari tubuhnya. Untungnya, ia berada lebih dari 20 meter jauhnya, bukan di tengah tarian ular liar, kalau tidak, ia pasti terluka. Melihat Mei Fei keluar, ia tersenyum pahit dan berkata, Nona Mei, kalau lain kali Anda ingin berkelahi dengan seseorang, beritahu saya dulu. Mei Fei tampak sedikit malu, tersenyum, lalu menjelaskan saya terlalu marah. Konon, ketika orang biasa marah, darah berceceran 5 langkah jauhnya. Mei Fei seharusnya dianggap seorang wanita, dan darahnya berceceran bukan hanya 5 langkah, tetapi lebih dari 50 langkah, karena ada kepala kuda yang berdiri sendiri di depan.
Kereta yang ditumpangi Hao bersaudara dan kuda-kuda yang menarik kereta juga hancur berkeping-keping oleh tarian ular liar Mei Fei. Li Tua, apakah kamu sudah makan? Tanya Sutang sambil tersenyum. Sang kusir tua memandangi kue dadar di kereta dan berkata dengan nada bingung, Tuan, Anda sengaja ingin membuat saya jijik, pelayan tua. Ayo pergi, kita tidak usah masuk ke kota Tianhui. Kita jalan-jalan saja, Sutang berkata, kita cari tempat makan nanti malam. Rasanya aku tidak bisa makan apapun hari ini. Sang kusir tua mendesah. Sutang, Baolan, dan Mei Fei naik ke kereta kuda, yang kemudian melesat pergi. Di belakang mereka, Maci dan yang lainnya bergegas keluar dari restoran dan menyaksikan pemandangan tragis di jalan, tak mampu berkata-kata. Putra tertua keluarga Hao, yang pernah dipuja sebagai jenius kota Tianhui, seorang Grandmaster Agung yang berada di puncak kekuatannya, telah lenyap sepenuhnya, berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Di antara para pejuang yang mengikuti putra tertua, setidaknya 2 Grandmaster lainnya mengalami nasib yang sama. Ternyata, hidup begitu rapuh. Maci, Hong Wei, apakah kalian ingin mengubah takdir kalian? Yao Zi tiba-tiba bertanya. Mengubah takdir, apa maksudmu? Tanya Maci curiga. Nasib Baolan telah berubah. Tidakkah kau melihatnya? Tanya Yao Zi. Maksudmu, Wei Hong Wei merasa ngeri. Benar sekali, hanya penguasa takdir yang bisa mengubah nasib seseorang. Yao Zi berkata, kalau tidak salah, orang yang ditemani Baolan seharusnya adalah penguasa takdir. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Maci dengan susah payah. Kalau aku melakukannya, aku mungkin akan menyesalinya di masa depan, tapi kalau aku tidak melakukan apa-apa, aku pasti akan menyesalinya seumur hidupku. Yao Zi berkata apa yang harus kulakukan, kita bicarakan nanti saja. Kita bersikap sangat kasar kepada master tadi, dia tidak mau menerima kita, kata Wei Hong Wei sambil tersenyum kecut. Saat ini, ia berharap waktu bisa kembali, lebih baik lagi ke 2 tahun yang lalu, ketika ia melihat Baolan mengirimkan sinyal. Analisis Yao Zi seharusnya tidak salah. Baolan bisa saja mencapai apa yang dimilikinya saat ini dan dipromosikan menjadi Grandmaster lebih awal daripada Yao Zi, yang pasti berkat perhatian sang master. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia akan membuat pilihan terbaik. Menerima atau tidak terserah pemiliknya, dan melakukan atau tidak terserah kita. Yao Zi berkata ayo pergi. Kereta yang ditumpangi Sutang melaju meninggalkan kota. Tak lama kemudian, Maci dan yang lainnya menyusul dengan menunggang kuda, tetapi mereka tidak langsung mendekat. Mereka hanya mengikuti dari kejauhan. Kenapa mereka mengejar? Baolan menjulurkan kepalanya dan mengerutkan kening ketika melihat Maci dan yang lainnya. Mungkin dia tidak tega meninggalkanmu, kata Sutang sambil tersenyum. Tuan, lelucon ini sama sekali tidak lucu, kata Baolan, lalu berhenti sejenak dan berkata haruskah saya mengusir mereka? Terserah kamu, kata Sutang, aku tidak kenal mereka. Kalau kamu merasa mereka tidak bisa diandalkan, usir saja mereka. Kalau kamu masih tidak bisa melepaskan mereka, ya, biarkan mereka mengikutimu. Meskipun Maci dan yang lainnya agak kasar kepada pemilik takdir, ia tidak akan terlalu memikirkan detail-detail itu, karena banyak konsepnya dipengaruhi oleh berbagai tingkatan. Jika itu dia, akankah ia bersedia menunggu dalam diam untuk waktu yang lama dan mengabdikan dirinya sepenuh hati karena suatu keyakinan? Mustahil. Karena dia sendiri tidak bisa, dia tidak akan memaksa orang lain untuk melakukannya. Baolan berhenti bicara. Ia tampak ragu-ragu. Jika ia mengusir mereka, ia akan terlalu kejam. Lagi pula, mereka pernah menolongnya sebelumnya. Jika ia membiarkan mereka mengikutinya, ia khawatir Sutang akan marah. Untuk hal-hal seperti ini, semakin lama kau menunda, semakin sulit kau mengambil keputusan. Akhirnya, Baolan mendesah pelan. Tingkah laku Maci dan yang lainnya bisa dimengerti. Setelah bergenerasi-generasi mengembara, bagaikan rumput liar yang tak berakar, keyakinan mereka secara alami akan memudar seiring berjalannya waktu. Mungkin, ia punya kesempatan untuk mengubah dan membentuk kembali keyakinan mereka. Kereta itu melaju perlahan di jalan. Setelah sekitar setengah jam, gelombang kekuatan spiritual datang dari kejauhan di belakang mereka. Seseorang sedang mengejar. Sutang membuka matanya reaksi keluarga Hao sangat cepat. Tuan, saya akan keluar dan melihatnya. Baolan melepas busur es dari balik bahunya. Baiklah, Sutang mengangguk. Maci dan yang lainnya juga menyadari seseorang mendekat dari belakang, jadi mereka berlari kencang untuk mengejar, ingin memperingatkan Sutang dan yang lainnya. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukannya. Sebelum mereka sempat mendekat, Baolan sudah melompat keluar dari kereta, melompat ke atap kereta, dan menatap langit yang jauh. 3 titik hitam mendekat dengan cepat. Demi membalaskan dendam putra dan keponakan mereka, mereka tak segan-segan menguras energi spiritual dan terbang dengan kecepatan penuh. Dilihat dari kecepatannya,
mereka semua adalah praktisi tingkat Grandmaster. Baolan menyipitkan matanya, jari-jarinya bersandar pada tali busur, dan dia menyadari hal lain dalam hatinya. Maci dan yang lainnya juga menyadari seseorang mendekat dari belakang, jadi mereka berlari kencang untuk mengejar, ingin memperingatkan Su Tang dan yang lainnya. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukannya. Sebelum mereka sempat mendekat, Baolan sudah melompat keluar dari kereta, melompat ke atap kereta, dan menatap langit yang jauh. 3 titik hitam mendekat dengan cepat. Demi membalaskan dendam putra dan keponakan mereka, mereka tak segan-segan menguras energi spiritual dan terbang dengan kecepatan penuh. Dilihat dari kecepatannya, mereka semua adalah praktisi tingkat Grandmaster. Baolan menyipitkan matanya, jari-jarinya bersandar pada tali busur, dan dia menyadari hal lain dalam hatinya. Tuan, mereka ada 3. Biarkan saya keluar dan membantu Baolan, kata Mei Fei. Baiklah, Su Tang mengangguk. Mei Fei membuka pintu mobil dan melompat ke atap. Melihat Mei Fei muncul, Maci dan yang lainnya menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka telah melihat banyak adegan berdarah, tetapi mereka belum pernah menemukan metode pembasmian yang begitu brutal. Tak peduli apakah kau seorang jenius atau pengikut yang tak berarti, kalian semua hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sosok selir Mei telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benak mereka, terutama Wei Hongwei. Ia tak lagi memiliki pikiran atau fantasi liar, bahkan tubuhnya pun menyusut tanpa sadar. Baolan perlahan membuka busur es dan mengarahkannya ke langit. Auranya perlahan meluas, hingga Maci dan yang lainnya tertegun. Kemudian, sebuah panah biru cemerlang melesat keluar. Bas! Sebuah anak panah biru cemerlang melesat di udara, tetapi embun beku putih menyebar di tanah. Semakin cepat anak panah itu melesat, semakin cepat pula embun beku itu menyebar. Maci dan yang lainnya hanya merasakan hawa dingin yang menghampiri mereka, lalu janggut, alis, bulu mata, dan bahkan rambut mereka memutih. Hal yang sama berlaku untuk kuda-kuda yang mereka tunggangi, dan mereka hanyalah hewan biasa. Lagi pula, Maci dan yang lainnya masih petarung di puncak kejayaan mereka dan memiliki kemampuan tertentu untuk melawan, tetapi kuda-kuda itu bukanlah tandingan mereka. Mereka tak mampu menahan dingin yang menusuk tulang mereka dan mereka semua meringkik kesakitan. Di udara, seorang lelaki tua meraung, lalu mengangkat tangannya, dan pedang terbang itu berubah menjadi kilatan petir, menuju langsung ke arah panah biru yang terbang cepat. Boom! Anak panah itu meledak berkeping-keping, dan serpihan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Hah! Baolan sedikit terkejut. Tatapan mata lelaki tua di udara itu berfluktuasi. Tampaknya ia berada di atas angin, tetapi kenyataannya tidak. Lawan bisa menembakkan panah berkekuatan sama secara beruntun, dan jika pedang terbangnya terkena beberapa benturan lagi, pedang itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Li Tua, bawa Baolan dan yang lainnya bersamamu, kata Su Tang tiba-tiba. Terlalu banyak ketidakpastian dalam konfrontasi antar praktisi. Sebelum melepaskan aura, tak seorang pun bisa menilai kekuatan lawan, bahkan Su Tang sekalipun. Namun, lelaki tua itu baru saja melancarkan serangan penuh. Dilihat dari fluktuasi kekuatan spiritual yang dirasakannya, ia seharusnya seorang Grandmaster di puncak kekuatannya. Agak berbahaya bagi Baolan untuk menghadapinya. Detik berikutnya, Su Tang melangkah keluar dari kereta dan mendarat di tanah. Kereta itu tidak berhenti, tetapi terus melaju pergi. Mei Fei senang diperhatikan, dan ekspresinya normal, tetapi tatapan Baolan agak rumit. Su Tang terlalu memperhatikan mereka. Mereka pikir mereka bisa bertarung dengan baik hari ini, tetapi lawannya sedikit lebih kuat, dan Su Tang segera berdiri, seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya. Hal ini membuat Baolan sedikit terharu, tetapi juga sedikit tak berdaya. Dia bukan anak kecil, dia ingin menunjukkan kekuatannya, tetapi di bawah asuhan Su Tang, kesempatan seperti itu tidak banyak. Su Tang berdiri di tengah jalan, mendongak dan menatap diam-diam ke kejauhan. Maci dan yang lainnya ragu sejenak. Mereka ingin tetap di dekatnya, tetapi Baolan dan Su Mei yang menakutkan telah pergi. Su Tang tampaknya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat membantu banyak, jadi mereka hanya dengan hati-hati berputar ke samping dan mengejar kereta itu. Setelah menyaksikan kekuatan anak panah, ketiga lelaki tua yang mengejarnya menjadi waspada. Melihat Su Tang berdiri di tengah jalan, mereka pun memperlambat laju dan mendarat perlahan. Temanku, kau membasmi orang-orang dari keluarga Haoku dan sekarang kau ingin pergi. Setidaknya kau harus memberiku penjelasan, kata pria tua di tengah perlahan. Penjelasan apa yang kau inginkan? Su Tang tersenyum. Kalau kau membasmi seseorang, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kalau kau berutang, kau harus membayarnya, kata lelaki tua di tengah dengan dingin. Ada begitu banyak orang di kota ini, mengapa aku membasmi mereka, bukan yang lain? Su Tang berkata dengan tenang, karena mereka punya cara mereka sendiri untuk mati. Tatapan mata lelaki tua di tengah tajam.
Ia tentu tahu gaya keponakan-keponakannya. Dulu mereka mendominasi dengan mengandalkan gengsi keluarga Hao. Kali ini nasib mereka sangat buruk. Mereka menendang lempengan besi dan mengakibatkan bencana yang fatal. Namun, mereka sudah terlanjur mengejar dan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sekalipun mereka telah melakukan 1000 kesalahan, seharusnya mereka memberitahu kita terlebih dahulu dan membiarkan kita memberi pelajaran kepada anak-anak itu. Bukankah terlalu keterlaluan bagimu untuk membasmi mereka tanpa berpikir? Kata lelaki tua di tengah. Memberitahumu, aku tidak punya waktu, kata Su Tang. Beraninya kau. Pria tua di sebelah kiri tak kuasa menahan diri dan meraung, sombong sekali. Kau pikir aku, keluarga Hao, tak punya siapa-siapa di sekitar sini? Aku tidak tahu apakah keluarga Haomu punya siapa-siapa di masa lalu, tapi aku tahu kau benar-benar tidak akan punya siapa-siapa di masa depan. Su Tang perlahan mengangkat tangan kanannya, dan bilah pedang yang tampak terkondensasi oleh cahaya perlahan terbentuk di tangannya. Ini adalah provokasi. Wajah para tetua keluarga Hao menegang, lalu mereka semua menyerang Su Tang. Mereka semua bijaksana dan terbiasa berdebat. Jika mereka bisa bernegosiasi, mereka tidak akan mau memperkeruh suasana karena latar belakang pihak lain tidak diketahui. Jika mereka tidak bisa bernegosiasi, mereka pasti akan mengambil inisiatif. Kilatan petir menyambar dada Su Tang. Pria tua di sebelah kiri mengayunkan tombak di tangannya, mengunci Su Tang dari depan dan belakang. Tugasnya adalah menahan gerakan Su Tang dan memberi kesempatan bagi rekan-rekannya. Pria tua di sebelah kanan tiba-tiba mengayunkan cambuk merah tua yang panjang, dan ujung cambuk itu meluncur ke arah pergelangan kaki Su Tang bagai kilat. Wajar saja jika 3 orang melawan 1, meskipun mereka tidak dapat langsung membasmi lawan, setidaknya mereka dapat unggul. Namun, ini dalam keadaan normal, dan kekuatan pedang ajaib tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Su Tang mengayunkan pedang ajaibnya untuk menyambut cahaya pedang yang datang. Boom! Pedang terbang itu langsung hancur berkeping-keping, dan lelaki tua yang mengendalikan pedang terbang itu pun memucat. Pupil mata Su Tang memerah, sedangkan lelaki tua di sebelah kirinya membeku, ekspresinya menjadi kosong, dan senjata yang bergerak tiba-tiba berhenti. Sosok Su Tang melesat maju dengan mudah dan bebas, menghindari cambuk panjang yang melingkar di pergelangan kakinya. Ia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, dan kekuatan pedang yang dahsyat melesat ke arah lelaki tua di tengah. Pria tua itu nyaris tak bisa mengendalikan pedang terbangnya, dan menghadapi kekuatan pedang yang dilepaskan Su Tang. Boom! Pedang terbang itu terhempas lagi, dan cahaya listrik putih terang tadi jelas meredup. Lelaki tua yang memegang cambuk itu mengayunkan pergelangan tangannya dengan kuat, dan cambuk panjang itu mengeluarkan suara siulan yang tajam, lalu mencambuk leher Su Tang, berteriak dengan liar saudara ketujuh, apa yang kau lakukan? Titik-titik. 1 orang menjadi penyerang utama, 1 orang bertugas menahan gerakan tubuh musuh, dan 1 orang bertugas mengganggu. Awalnya sempurna, tetapi siapa sangka rekannya berubah menjadi patung di saat yang paling kritis, tak bergerak. Jika mereka bukan keluarga, ia pasti akan curiga bahwa rekannya melakukannya dengan sengaja, dan bahkan seluruh konflik itu hanyalah jebakan. Pria tua yang memegang tombak itu langsung terbangun, lalu mendapati sosok Su Tang melayang di udara tanpa halangan apapun. Sudah terlambat untuk menghunus senjatanya. Wajahnya berubah, dia tahu trik sulap. Dia tahu trik sulap. Cahaya pedang yang diayunkan Su Tang memadat menjadi pilar raksasa dan melesat ke arah lelaki tua yang mengendalikan pedang terbang itu. Lelaki tua itu berdiri diam, menatap cahaya pedang yang mendekat dengan putus asa. Pedang terbangnya hampir hancur, dan serangan Su Tang secepat kilat. Mustahil baginya untuk menghindarinya dengan gerakan tubuhnya. Ia hanya bisa bertahan. Tapi bisakah ia bertahan? Tirai cahaya keemasan muncul di tubuh lelaki tua itu, tetapi tirai cahaya itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang begitu muncul. Sesaat kemudian, cahaya pedang itu kembali menggulung tubuh lelaki tua itu. Cahaya pedang itu, bagaikan pilar raksasa, langsung mengubah lelaki tua itu menjadi segumpal daging dan darah. Pergi, pergi. Pria tua yang mencengkeram tombak itu tampak merah padam. Ia tahu gara-gara dialah rekan-rekannya terbasmi dalam waktu sesingkat itu. Namun, ia tidak tahu bahwa semakin gelisah seseorang, semakin besar kemungkinan hati Ibel akan berefek. Su Tang memilihnya karena ekspresinya yang paling sedih dan marah, menyiratkan bahwa Hao tertua atau Hao keempat adalah kerabat terdekatnya. Lelaki tua yang memegang cambuk itu tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk merendahkan diri. Musuh ternyata sangat kuat, dan pengepungan mereka telah hancur. Jika mereka terus bertarung, tak seorang pun akan selamat. Orang tua yang memegang cambuk itu menarik napas dalam-dalam dan terbang mundur, sementara orang tua yang memegang tombak melancarkan serangan ganas ke Su Tang mati. Pada saat ini, cahaya merah kembali menyala di mata Su Tang. Pria tua yang memegang tombak, yang ganasnya bagaikan harimau gila, tiba-tiba tertegun. Tombak itu bergetar hebat, tetapi ia tidak tahu harus mengarahkannya kemana.
Su Tang melompat dan mengejar lelaki tua yang melarikan diri itu dengan cambuknya. Lelaki tua itu segera menyadari bahwa Su Tang jauh lebih cepat daripadanya. Kemudian ia menggertakkan giginya, menghentikan cambuk di tangannya, lalu menggulungnya sekuat tenaga. Saat kekuatan spiritual melonjak, cambuk merah tua itu berubah menjadi ribuan bayangan cambuk, seperti kembang api yang mekar dalam sekejap, meliputi ruang dengan radius lebih dari 10 meter, dan suara ledakan menjadi satu rangkaian. Su Tang mencibir, dan kepulan asap hitam tiba-tiba mengepul. Detik berikutnya, kembang api yang menggila itu ditelan kegelapan. Kemudian, kegelapan yang seolah tak berujung itu mulai mengembun menuju pusatnya. Sosok Su Tang muncul kembali dan berjalan santai, sementara lelaki tua bercambuk itu mencekik lehernya dengan tangannya, matanya meredup, dan ia terhuyung-huyung hingga jatuh ke tanah. Pria tua yang memegang tombak tetap di tempatnya semula. Su Tang tidak memiliki akses ke baju zirah ajaib tersebut, jadi ia perlahan-lahan menemukan banyak tekniknya melalui pertarungan sungguhan. Misalnya, kekuatan hati ibel dapat memengaruhi pikiran seseorang. Semakin besar fluktuasi emosi, semakin kuat efek hati ibel, dan semakin lama efeknya bertahan. Emosi negatif seperti marah dan panik sangat rentan terhadap kendali hati ibel. Lebih lanjut, kekuatan hati ibel tidak ada hubungannya dengan kekuatan spiritual lawan. Orang biasa tanpa kekuatan spiritual dan seorang kultivator hebat tidak jauh berbeda di hadapan hati ibel. Kalau mau melawan hati ibel, harus tetap tenang dan damai pikirannya, supaya pengaruh hati ibel hampir nol. Su Tang berjalan perlahan ke arah lelaki tua yang memegang tombak. Lelaki tua itu masih tak bergerak dengan tatapan kosong. Su Tang mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang menyapu leher lelaki tua itu. Kepalanya terlepas dari lehernya dan melayang tinggi. Darah menyembur keluar dari lehernya bagai anak panah, lalu lelaki tua itu jatuh tersungkur. Kembali ke kereta, Su Tang berkata sambil tersenyum, aku kaya, aku kaya. Setelah itu, dia melemparkan segepok uang ke tanah. Baolan dan Mei Fei tampak tak kuasa menahan tawa. Tentu saja, mereka harus bekerja sama dengan Su Tang. Baolan dengan penasaran membuka bungkusan itu dan mengeluarkan sebilah pedang pendek sepanjang sekitar 30 cm. Sudah ada banyak retakan kecil di bilahnya. Senjata spiritual ini jelas tak berguna. Su Tang meletakkan tombak itu di sudut, lalu mengeluarkan cambuk merah panjang dan menyerahkannya kepada selir Mei. Kamu putuskan mana yang lebih baik. Mei Fei meraih cambuk itu dan mengamatinya sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, cambuk ini penuh api. Aku tidak punya atribut api, jadi aku tidak bisa melepaskan kekuatannya. Baolan sedang mengutak-atik berbagai botol porselen dan beberapa kotak kecil di dalam tasnya. Sebagian besar isinya adalah obat-obatan spiritual biasa yang tidak menarik minat Baolan. Ketika ia mengambil botol porselen putih bersih kecil dan membukanya, aroma yang familiar tercium. Ia tertegun pil transformasi. Ada berapa jumlahnya? Tanya Mei Fei dengan heran. Ada 3, kata Baolan. Apa mereka bodoh? Kenapa mereka membawa pil transformasi? Tanya Mei Fei. Itu wajar. Baolan tersenyum. Kecuali kamu punya tempat tinggal sendiri, tempat yang benar-benar bisa kamu percaya, kamu hanya boleh membawa barang-barang yang paling penting. Bukankah mereka dari keluarga Hao? Tanya Mei Fei. Mungkin, yang paling mengkhawatirkannya adalah keluarganya, kata Su Tang ringan. Hampir sama. Baolan berkata, Xiao Mei, ketika kamu berada di Istana Baihua, apakah Xuan Yuan Shengxi meninggalkan semua barang penting ketika dia meninggalkan Istana Baihua? Mei Fei tidak menyangka Baolan akan menyebut nama Xuan Yuan Shengxi. Ia tampak sedikit linglung. Semakin lama ia bersama Su Tang, semakin enggan ia menyebut nama itu. Masa lalu bisa dibilang merupakan trauma yang tak terlupakan baginya. Baru setelah ia memahami dunia lebih dalam, ia benar-benar memahami kehidupan seperti apa itu. Yang lebih menyedihkan adalah dia bahkan tidak dapat mengingat nama aslinya. Baolan tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang telah dikatakannya dengan tergesa-gesa dan berbisik, maafkan aku. Su Tang mengulurkan tangan dan menepuk bahu Mei Fei dengan lembut. Sudah berakhir, tidak ada apa-apa. Su Tang biasanya berpikiran terbuka. Terkadang ia menjadi kejam karena merasa terancam. Ia tidak peduli dengan masa lalu Mei Fei dan hanya menghargai masa kini, jadi ia akan dekat dengan Mei Fei dan membiarkan Ma Qi dan yang lainnya mengikutinya. Tentu saja, hanya karena dia tidak peduli dengan masa lalu, bukan berarti dia bisa mempercayai siapapun dengan mudah. Mei Fei mengikutinya selama lebih dari setengah tahun, berkeliling kemana-mana, dan baru kemudian ia perlahan-lahan mendapatkan kepercayaannya. Lumayan, aku cuma khawatir nggak punya hadiah buat Wen Xiang, dan sekarang mereka malah mengantarkannya ke rumahku, kata Su Tang sambil tersenyum. Tuan, kami masih punya 2 pil transformasi kelas atas. Ayo kita berikan pada Nona Wen, kata Baolan buru-buru. Memberinya satu saja sudah cukup. Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang,
keluarga Kuan seharusnya sudah tiba di kota Feilu. Jika orang lain melihat pil transformasi alam kelas atas itu, mungkin akan menimbulkan masalah lain. Setelah kota Tianhui, ada kota Anshui, lalu kota Feilu. Saat senja hari itu, kereta kuda melaju ke kota Feilu. Di saat yang sama, Wen Xiang murka di ruang kerjanya selidiki kota Feilu secara menyeluruh. Aku tidak percaya orang yang masih hidup bisa menghilang tanpa alasan seperti ini. Beberapa prajurit meninggalkan ruang belajar karena malu, hanya menyisakan Wen Xiang dan seorang pria paruh baya di ruang belajar. Mendengar persembahan itu, aku diam-diam marah. Marah tidak akan menyelesaikan apapun, kata pria paruh baya itu lirih. Itu bukan urusanmu, jadi tentu saja kamu tidak akan cemas. Wen Xiang menarik napas panjang. Haha, bukankah aku hanya khawatir padamu? Kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Xiao Buhui, lebih baik kau singkirkan pikiran-pikiran itu. Wen Xiang berkata, kau datang kepadaku, apakah kau benar-benar di sini untuk membantuku? Kalau bukan untuk membantumu, kenapa aku harus datang ke kota Feilu? Tanya pria paruh baya itu dengan heran. Kau begitu ingin tahu tentang puncak Qianqi. Tujuanmu sebenarnya adalah mencari perlindungan dari Sutang, kan? Wen Xiang mencibir. Kau juga khawatir situasi di sana tidak seperti yang dia katakan, jadi kau bimbang. Lagi pula, kita sudah saling kenal selama 5 atau 6 tahun. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menyembunyikan ini dariku? Kenapa harus belak-belakan begitu? Kata Xiao Buhui sambil tersenyum kecut. Aku sudah tua dan hanya ingin mencari tempat untuk pensiun. Lagi pula, orang itu semakin lama semakin mendominasi. Mudah untuk naik, tapi turun, mungkin tidak akan mudah. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahunya apa yang kamu katakan? Tanya Wen Xiang. Seharusnya dia tidak peduli, kata Xiao Buhui, aku tidak lagi punya ambisi seperti dulu. Aku sudah tua, sangat tua. Sejak zaman dahulu, pahlawan itu seperti wanita cantik, dan mereka tidak boleh menua di dunia ini. Apakah kau dianggap pahlawan? Wen Xiang menggelengkan kepalanya. Jangan pergi, aku tidak akan membuatmu menyesal. Sejujurnya, setelah aku pergi ke sana, aku tidak ingin kembali. Sayang sekali. Tentu saja kalian berdua harus berbicara mewakili satu sama lain, kata Xiao Buhui. Apakah dia memberitahumu? Wen Xiang tertegun. Setiap kali kau menyebutnya, matamu, cek-cek, semanis madu. Aku tidak buta, kata Xiao Buhui sambil tersenyum. Wen Xiang mengabaikan ejekan Xiao Buhui, atau mungkin ia sudah kehilangan minat mengobrol dengan Xiao Buhui. Ia berjalan berkeliling ruangan dengan wajah cemas. Apakah Zhong Yiye begitu penting bagimu? Xiao Buhui bertanya. Kamu tidak mengerti. Wen Xiang berhenti sejenak. Pada saat ini, ada ketukan di pintu yang mulia. Masuklah, jawab Wen Xiang. Pintu terbuka, dan seorang pemuda terampil melangkah masuk, membungkuk sedikit. Yang mulia, saya sudah memeriksa. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di properti Tuan Zong, dan tidak ada orang lain yang melihatnya di sepanjang jalan. Saya punya dugaan, tapi saya tidak yakin apakah saya harus membagikannya. Kamu bilang, Tuan Zong pasti telah ditipu oleh seseorang yang sangat ia percayai. Pemuda itu berkata dengan suara berat atau, ada pengkhianat di sini. Qiu Jie, apakah kamu yakin? Wen Xiang tampak serius. Dengan kekuatan Tuan Zong, mustahil baginya untuk disergap oleh orang asing semudah itu. Seharusnya dia meninggalkan jejak, tapi aku sudah mencari kemana-mana dan tidak menemukan apapun. Pemuda bernama Qiu Jie itu berkata, dan dia menghilang di siang bolong tanpa alasan yang jelas. Aneh sekali. Mungkinkah dia ada urusan mendesak dan pergi ke tempat lain? Tanya Wen Xiang ragu-ragu. Mustahil. Pemuda bernama Qiu Jie itu berkata, Tuan Zong tahu Yang Mulia ada urusan, jadi beliau pasti tidak akan pergi tanpa alasan. Yang Mulia, pernahkah Anda memperhatikan seseorang dari keluarga Kuan? Keluarga Kuan, apa maksudmu? Wen Xiang tercengang. Selain Anda, Yang Mulia, satu-satunya orang yang benar-benar dipercayai Tuan Zong adalah keluarga Kuan, kata Qiu Jie lembut. Beraninya kau, Wen Xiang geram. Tanpa perlindungan penuh Hongzu, aku takkan mampu menembus penghalang dan mencapai kemajuan seperti hari ini. Qiu Jie, aku tahu kau dekat dengan Yi Ye, dan kau mengkhawatirkan keselamatannya, jadi kau kehilangan ketenanganmu. Aku tidak menyalahkanmu kali ini, tapi jika kau berani bicara dan memfitnah keluarga Kuan lagi, aku akan segera menghancurkanmu. Pemuda bernama Qiu Jie itu langsung terdiam. Setelah jeda yang lama, ia tersenyum pahit dan berkata, ya, Yang Mulia, saya juga khawatir dan bingung. Begitu besarnya masalah ini, kenapa saudara-saudara Kuan tidak bereaksi sama sekali? Wen Xiang tersadar dan menatap Qiu Jie. Kau tidak memberi tahu mereka. Tidak, kata pemuda bernama Qiu Jie ragu-ragu. Kamu, Wen Xiang menarik napas panjang dan berteriak, cepat pergi.
Pemuda bernama Qiu Jie itu buru-buru meninggalkan ruangan. Xiao Buhui merenung sejenak dan berkata dengan penuh pertimbangan, apakah kau begitu percaya pada keluarga Kuan? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apa kamu tidak pernah dengar pepatah, jangan pekerjakan orang yang kamu ragukan, dan percayalah pada orang yang kamu pekerjakan. Wen Xiang berkata perlahan, lagi pula, intuisi wanita seringkali sangat akurat, sama seperti aku yang bersedia mempercayaimu dan Su Tang di awal. Apakah itu hanya intuisi? Tanya Xiao Buhui. Tidak semuanya. Wen Xiang ragu sejenak. Kau tahu asal-usulku. Kau seharusnya tahu siapa keluarga Kuan meskipun aku tidak memberitahumu. Aku sudah berbicara dengan Hong Zhu beberapa kali. Mungkin akan ada perselisihan dan konflik di antara kita, tetapi kita tidak akan pernah melakukan apapun untuk saling merugikan. Sikap Hong Zhu masih sangat jelas dalam hal-hal prinsip seperti itu. Lagi pula, bahkan jika keluarga Kuan ingin berurusan denganku, mereka tidak akan melakukannya pada Ye. Dalam peringkat kekuatan tingkat suci di dunia kultivasi, Zhong Baisu jauh di atas Kuan Tai. Kemajuannya saat ini tidak bagus karena ia terlambat di masa mudanya. Cepat atau lambat, seni suara guntur akan bersinar. Lagi pula, Zhong Yiye baru keluar dari pengasingannya kurang dari 2 tahun. Aku bisa memenangkannya, dan keluarga Kuan juga bisa memenangkannya. Tidak perlu menggunakan tangan sekejam itu untuk menghancurkan warisan kuil Zushenku. Aku lega kau bisa berpikir sebanyak itu. Xiao Buhui tersenyum dan berkata, kalau kau hanya bilang intuisi, aku tidak percaya. Tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria kekar dengan alis tebal dan mata besar melangkah masuk sambil bertanya dengan cemas Yiye hilang. Kapan kejadiannya? Itu tadi malam, kata Wen Xiang, tadi malam aku mengirim seseorang untuk memanggilnya, tetapi Yiye tak kunjung muncul. Kupikir dia terlambat karena hal lain dan tidak terlalu memperhatikan. Paginya aku mengirim seseorang untuk mencarinya lagi, tetapi mendapati kamarnya kosong. Qiu Jie dan anak buahnya mencari hampir di seluruh kota Feilu, tetapi tidak dapat menemukannya. Rasanya seperti Yiye menghilang begitu saja. Mungkinkah dia minum terlalu banyak dan pingsan di rumah salah satu kekasihnya? Pria itu mengerutkan kening. Kuan Guan, kau belum mengerti Yiye. Wen Xiang menggelengkan kepalanya. Yiye orangnya serius banget. Kalau lagi nggak ada kerjaan, dia mungkin bakal keluar buat main-main, tapi aku jelas udah ngirim orang buat nyari dia, dan dia nggak akan biarin hal-hal sepele kayak gitu ganggu pekerjaannya. Aneh sekali, gumam pria bernama Kuan Guan, dengan kewaspadaan Yiye, bahkan jika dia disergap, dia seharusnya punya kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Apa tidak terjadi apa-apa di kota tadi malam? Tidak, kata Wen Xiang, tadi malam seharusnya menjadi hari paling sepi di kota Feilu belakangan ini. Kuan Guan mengerutkan kening dan berpikir keras, tidak dapat memahaminya. Selama Zhong Yiye melawan ketika disergap dan melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual, hal itu pasti akan disadari oleh orang lain. Beberapa waktu lalu, Sekte Wen Xiang dan praktisi Sekte Mogu bertempur dengan sangat sengit, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar, yang membuat seluruh kota Feilu dilanda kepanikan. Menara Kuixing di kota Feilu dan beberapa keluarga praktisi yang dipimpin oleh keluarga Wan tetap waspada. Setiap kali terjadi fluktuasi kekuatan spiritual, pasti akan ada praktisi yang datang untuk memeriksanya. Yang mulia, apakah Fang Yis merencanakan sesuatu lagi? Tanya Kuan Guan. Tidak, Wen Xiang menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana kau tahu? Kuan Guan tercengang. Wen Xiang tak mampu berkata-kata untuk mengeluh. Ia dan Fang Yis sama-sama menggunakan kekuatan satu sama lain untuk melenyapkan potensi ancaman di kubu mereka masing-masing. Fang Yize tahu hubungan antara Zhong Yiye dan dirinya dan tidak akan pernah menyerang Zhong Yiye, tetapi hal semacam ini tidak boleh terjadi di depan umum. Sekali terbongkar, bisa-bisa orang-orang di dalam akan hancur berantakan. Kita sudah lama bertengkar. Dia lelah, begitu pula aku. Wen Xiang berkata perlahan, kita sudah menunjukkan sikap kita dengan jelas melalui tindakan kita. Sekarang waktunya beristirahat dan memulihkan diri. Dia tidak akan mudah mengganggu kedamaian ini. Siapa lagi kalau bukan Fang Yize? Tanya Kuan Guan, Menara Kuixing. Keluarga Wan, atau Kuixing Lou telah ditekan oleh keluarga Wan, dan kekuatannya semakin menurun dari hari ke hari. Lagi pula, mereka selalu bersikap rendah hati. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka harus mengambil tindakan terhadap keluarga Wan. Kami tidak membenci mereka. Wen Xiang berkata keluarga Wan, bahkan lebih mustahil. Mengingat hubungan antara Wan Ai, Wan Ke, dan aku, keluarga Wan tidak punya alasan untuk berurusan dengan kami. Pada saat ini, seorang prajurit bergegas masuk. Qiu Jie berbalik, memelototi prajurit itu, dan berteriak, kita sedang membahas masalah rahasia di sini. Kenapa kau berlarian? Keluar. Prajurit itu berhenti sejenak dan tergagap, Yang Mulia, ada seseorang di luar, seseorang ingin bertemu dengan Anda.
Tidak, teriak Wen Xiang. Ia khawatir akan keselamatan Zhong Yiye dan tidak ingin bertemu orang lain. Prajurit itu berbalik dan pergi, dan sesaat kemudian, ia bergegas masuk lagi dengan wajah sedih. Ada jejak sepatu bot yang jelas di wajahnya. Jika seseorang dengan pengamatan yang cermat dapat menilai dari ukuran jejak sepatu bot itu, ia akan tahu bahwa itu ditinggalkan oleh seorang wanita. Yang mulia, masuklah, masuklah. Sebelum prajurit itu selesai berbicara, sesosok melayang masuk dari luar. Sosok itu adalah Su Tang, diikuti oleh dua wanita menawan. Ada juga sekelompok prajurit yang tersisa di halaman, menatap punggung Su Tang sambil tersenyum. Banyak prajurit di bawah Wen Xiang pernah melihat Su Tang sebelumnya, jadi Su Tang bisa berjalan ke sini tanpa hambatan. Prajurit malang yang ditendang itu dibawa oleh keluarga Kuan. Dia bertugas menjaga pintu hari ini, dan bahkan menyuruh Su Tang keluar dengan kata-kata kotor, jadi dia menerima hukuman kecil. Kuan Guan dan Qiu Jie tidak mengenal Su Tang, dan mereka tampak serius mengamati setiap gerakan Su Tang dalam diam. Xiao Buhui sedang minum air, tetapi seluruh isi mulutnya masuk ke tenggorokannya, membuatnya batuk hebat. Wen Xiang menghela napas lega, dan suasana hatinya yang cemas tiba-tiba menjadi tenang. Memang benar bahwa Wen Xiang memiliki kepribadian yang sangat kuat, tetapi dalam psikologi dan emosi pribadinya, ia tak pelak lagi menganggap Su Tang sebagai pendukungnya. Setinggi apapun ia melangkah di masa depan, selama Su Tang tidak tertinggal terlalu jauh, emosi psikologis ini tidak akan berubah, bahkan jika ia telah menjadi kekuatan maha kuasa. Hah, tatapan Su Tang tertuju pada Xiao Buhui. Kamu mirip sekali dengan temanku, hampir identik. Wen Xiang, siapa dia menurutmu? Dia adalah teman lamaku. Wen Xiang berusaha keras menahan tawanya. Siapa nama belakangmu? Tanya Su Tang penasaran. Nama keluargaku Xiao, dan namaku Xiao Buhui, kata Wen Xiang. Kebetulan sekali, Su Tang bertepuk tangan dan mendesah, bahkan namanya pun sama. Hehehe, Xiao Buhui tertawa hambar. Ia benar-benar bingung harus berkata apa. Kuan Guan dan Qiu Jie masih menatap Su Tang. Mereka tak kuasa menahan rasa permusuhan karena aura Su Tang terlalu kuat. Terlebih lagi, begitu ia muncul, ia menggantikan Wen Xiang dan menjadi penguasa sejati di sini. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan Su Tang untuk mendominasi adalah Wen Xiang, tetapi Wen Xiang tidak kompetitif dan bersedia minggir. Kenapa kamu terlihat begitu marah? Apa yang terjadi? Su Tang mengalihkan pandangannya ke Wen Xiang. Zhong Yiye hilang. Wen Xiang berkata dengan lembut. Hilang. Su Tang tercengang apa yang terjadi. Wen Xiang menceritakan semua yang terjadi sejak tadi malam hingga sekarang kepada Su Tang, dan kemudian Su Tang terdiam, hanya menatap Su Tang dengan tenang. Kuan Guan, Qiu Jie, Xiao Buhui, dan yang lainnya merasakan ada rasa kamu harus membuat keputusan untukku dalam diamnya Wen Xiang. Su Tang tidak terburu-buru berkata apa-apa. Tatapannya perlahan beralih dari Kuan Guan ke Qiu Jie, lalu ia berjalan ke kursi di tengah dan duduk. Permusuhan di hati Kuan Guan dan Qiu Jie semakin kuat. Semua kelompok kuat di dunia kultivasi akan menggunakan pengaturan tempat duduk untuk menunjukkan status masing-masing orang, dan orang-orang tidak bisa duduk sembarangan. Itu adalah kursi untuk mencium aroma dupa, dan jika Wen Xiang tiba-tiba marah, mereka tidak akan terkejut sama sekali, karena ini adalah provokasi yang tak tertahankan. Su Tang sebenarnya tidak bermaksud begitu. Ia tidak ingin menekan siapapun. Selama di puncak Yanqi, ia terbiasa duduk di kursi yang paling luas, paling tinggi, dan paling tegak. Ia juga suka melihat gerak-gerik orang lain hanya dengan pandangan sekilas, dan ia bisa melihat keluar pintu. Kursi di kedua sisi tidak bisa memberikan efek ini. Namun, saat ini, Su Tang tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, melainkan hanya melihat ujung jarinya. Secercah sarkasme tiba-tiba muncul di matanya yang sedikit terkulai, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Pria sebesar itu tidak akan menghilang tanpa jejak, kata Su Tang kirim seseorang untuk menyelidiki, mereka pasti akan menemukan jejaknya. Aku sudah memeriksa berkali-kali, tapi tidak ada apa-apa, kata Qiu Jie. Itu karena kamu tidak menyelidikinya dengan cukup teliti, atau kamu terkurung di satu tempat. Su Tang berkata dengan tenang, selidiki lagi. Qiu Jie sangat marah. Bagaimana mungkin orang luar mendiktenya? Namun, dia tidak berani bicara sembarangan sampai Wen Xiang mengungkapkan pendapatnya. Qiu Jie, aku serahkan masalah ini padamu, kata Wen Xiang lembut, kalau kau tidak menemukan petunjuk apapun, jangan kembali menemuiku. Qiu Jie tertegun sejenak, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan marah. Kamu sepertinya tidak mengkhawatirkan Yiye sama sekali. Wen Xiang menatap Su Tang. Kalau mereka mau membasmi Zhong Yiye, kau pasti sudah menemukan jasadnya sejak lama, kata Su Tang, membawa Zhong Yiye pergi membuktikan mereka punya tujuan tertentu. Karena mereka menginginkan sesuatu, semuanya akan jauh lebih mudah.
Tunggu saja. Kalaupun kita tidak menemukan apapun, mereka akan menghubungi kita atas inisiatif mereka sendiri. Su Tang benar-benar tidak terburu-buru. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Buhui dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xiao. Senang bertemu denganmu. Sejujurnya, pertama kali aku melihat Tuan Xiao, aku merasa familiar. Maafkan aku, kata Xiao Buhui sambil tersenyum kecut, kau tahu aku tidak pernah membuat janji sembarangan, dan sekali aku melakukannya, aku tidak akan mengubahnya. Lagi pula, ini menyangkut sisa hidupku. Apa terlalu berat bagiku untuk memikirkannya dan bertanya lebih lanjut? Su Tang tersenyum, melepaskan Xiao Buhui, lalu mengobrol santai dengan Wen Xiang. Selama obrolan, Wen Xiang memperkenalkan Kuan Guan. Tentu saja, isinya sangat sederhana, hanya nama Su Tang, tetapi ketika memperkenalkan Kuan Guan, ia membahasnya dengan sangat rinci, hampir mengungkap seluruh latar belakangnya. Ekspresi Kuan Guan rumit. Apakah ini terlalu diskriminatif? Sampai saat ini, ia hanya tahu nama Su Tang, sementara Su Tang tahu bahwa ia telah dipromosikan menjadi Grandmaster 2 tahun lalu dan telah menguasai seni matahari terbenam hingga tingkat kelima. Wen Xiangan menenangkan diri dan berbicara dengan Su Tang. Zhong Yiye selalu menganggap Su Tang sebagai penyelamatnya dan sangat menghormatinya. Su Tang pasti tidak akan mengabaikannya. Dia pasti punya alasan tersendiri untuk melakukannya. Setelah mengobrol tentang segala macam hal dan makan selama beberapa jam, Qiu Jie bergegas masuk dari luar. Apakah kamu menemukan petunjuk? Wen Xiang menunjukkan kegembiraan ketika dia melihat Qiu Jie. Entahlah, apakah ini petunjuk? Qiu Jie ragu-ragu. Pagi ini, 14 prajurit pengembara mengawal sebuah peti mati keluar dari kota Feilu. Dalam perjalanan keluar, mereka berbicara dengan seorang teman saya, dan dia memberitahu saya bahwa mereka telah menerima kesepakatan bisnis besar. Mengawal peti mati. Tanya Kuan Guan sambil mengerutkan kening. Ya, kata Qiu Jie, teman saya penasaran dan bertanya apa yang mereka bawa. Mereka bilang itu orang yang pingsan. Di mana temanmu? Wen Xiang segera berdiri. Ada di luar, kata Qiu Jie, aku membawanya. Biarkan dia masuk, kata Wen Xiang. Qiu Jie berbalik dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, ia masuk bersama seorang pria kekar yang tingginya hampir 2 meter. Setelah pria itu masuk, ia terus membungkuk ke berbagai arah, tampak sangat ketakutan. Siapa namamu? Tanya Wen Xiang. Nama saya Tuan Qian, jawab pria kekar itu polos. Katakan padaku, apa yang kau lihat pagi ini? Kata Wen Xiang, aku ingin tahu semua detailnya. Ah, tidak ada detailnya. Bos Qian berkata, aku baru saja mau keluar pagi ini dan kebetulan melihat geng jenggot merah. Sebenarnya, mereka cukup tidak berguna. Mereka hanya berani melakukan pencurian kecil-kecilan dan pekerjaan kumuh. Kalau ada risiko sedikit saja, mereka akan menjauh. Aku terlalu malas untuk berurusan dengan mereka. Yang ingin ku dengar adalah apa yang kau katakan kepada mereka. Tanya Wen Xiang. Mereka membual padaku, bilang mereka telah mengemban misi besar dan setelah perjalanan ini, mereka bisa beristirahat selama 3-5 tahun. Aku tahu mereka sedang berusaha membuatku kesal, hehehe. Bos, mari kita mulai bisnis. Qiu Jie tidak dapat menahannya. Oh, Bos Qian meluruskan raut wajahnya dan berkata, saya penasaran sejenak, jadi saya bertanya kepada mereka misi apa yang mereka ambil. Mereka bilang misinya mengawal peti mati. Saya bertanya apa isi peti mati itu, dan mereka bilang itu adalah seseorang yang sedang pingsan. Orang seperti apa? Tanya Wen Xiang. Matahari belum terbit, dan di dalam gerbang kota sangat gelap, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas, kata Tuan Qian. Apakah kamu melihatnya? Wen Xiang terkejut. Ya, kata Bos Qian, mereka membuka tutup peti mati dan membiarkan saya melihatnya. Kamu pakai baju apa? Kamu pakai sepatu apa? Tanya Wen Xiang. Yah, Tuan Qian berpikir sejenak. Pakaiannya cuma jubah panjang, biasa saja. Dan sepatu botnya, mirip sepatu bot kulit rusa. Wen Xiang mengepalkan tangannya tanpa sadar. Pria yang digambarkan Qian Daban mengenakan pakaian yang mirip dengan Zhong Yiye dan sedang pingsan, mengira ia telah disergap. Kemudian Wen Xiang menatap Su Tang dan melihat bahwa ia tampak acuh tak acuh. Ia segera menyadari bahwa ia terlalu khawatir. Itu tidak masuk akal, bisik Wen Xiang, karena mereka berhasil menculik Zhong Yiye tanpa diketahui siapapun, bagaimana mungkin mereka sengaja meninggalkan begitu banyak petunjuk. Benar, kata Kuan Guan dengan raut wajah ragu. Lagi pula, mereka bisa mengawal mereka sendiri, kenapa mereka harus menyewa prajurit pengembara? Bos Qian, apakah mereka memberitahu kita kemana mereka akan mengawal peti mati itu? Tanya Wen Xiang. Mereka bilang akan membawa kita melewati mata air bunga persik ke suatu gunung. Oh, aku tidak ingat dengan jelas, kata Tuan Qian. Melewati musim semi bunga persik. Wen Xiang tertegun. Apa katamu? Kuan Guan tiba-tiba berdiri. Bos,
Apakah kamu salah dengar? Qiu Jie juga tampak ngeri. Tidak, aku tidak salah dengar. Tuan Qian ketakutan melihat kejadian ini. Setelah melewati mata air bunga persik, tempat apakah itu? Tanya Su Tang penasaran. Jadi kuno, teras Raja Jahat. Wen Xiang menarik napas panjang dan mengucapkan kata demi kata. Jadi kuno, Su Tang menjadi tertarik. Ada pepatah yang beredar di antara beberapa keluarga kultivasi di kota Feilu tentang teras Raja Jahat, kata Wen Xiang sambil tersenyum kecut. Begitu kau memasuki teras Raja Jahat, separuh tubuhmu akan terkubur di dalam tanah, dan bahkan seorang guru besar pun tak akan bisa lolos. Pepatah ini menunjukkan betapa mengerikannya teras Raja Jahat. Apa-apaan ini? Mata Tuan Qian terbelalak. Kok aku nggak tahu ada tempat seperti itu? Tentu saja kamu tidak tahu, kata Wen Xiang dengan sedih. Hanya mereka yang telah mencapai tahap melampaui tubuh fana yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat terlarang ini. Kuan Guan berkata perlahan, aku penasaran, jika orang di dalam peti mati itu benar-benar Zhong Yiye, mengapa mereka mengirim Zhong Yiye ke Xie Juntai? Apakah mereka mencoba memancing kita ke sana? Qiu Jie tiba-tiba menyadari poin kuncinya dan bertanya dengan keras, lalu menggunakan panggung penguasa jahat untuk menjebak kita. Itu mungkin, Kuan Guan mengangguk berulang kali sungguh metode yang kejam, mereka ingin menangkap semuanya sekaligus. Bahkan hidup dan mati leluhur agung pun tak terduga. Praktisi seperti kami akan tertelan oleh turbulensi jika kami mendekatinya, kata Qiu Jie. Apakah jadi kuno sekuat itu? Kata Su Tang. Kuan Guan dan Qiu Jie sama-sama memandang Su Tang seolah-olah ia orang desa. Mereka akhirnya menang. Wen Xiang menjelaskan dengan lembut, seorang kultivator hebat setingkat leluhur agung memiliki energi spiritual yang terpancar ke dalam alam yang memungkinkan mereka menahan tekanan jadi dalam waktu yang lama, bahkan berhari-hari dan bermalam-malam. Kultivator biasa tidak dapat melakukan ini. Dibandingkan dengan jadi, tempat latihan itu hanyalah permainan anak-anak. Jadi adalah medan perang yang sesungguhnya, berperang melawan langit, bumi, dan terlebih lagi, manusia. Setelah semua pembicaraan itu, Su Tang tersenyum, apakah kamu benar-benar tidak akan mencari Zhong Yiye lagi? Faktanya, Su Tang belum pernah melihat jadi sebelumnya, jadi ekspresinya sangat santai, tetapi dia akan segera mengerti apa itu kengerian sebenarnya. Wen Xiang dan yang lainnya terdiam. Jadi kuno memang berbahaya, tetapi jika orang yang dibawa pergi di dalam peti mati itu benar-benar Zhong Yiye, apakah mereka akan pergi atau tidak? Setelah jeda yang lama, Wen Xiang menatap Tuan Qian dan bertanya, apakah semua yang Anda katakan benar? Tentu saja benar, aku bersumpah. Tuan Qian mengangkat tangannya. Kalau begitu, Wen Xiang terdiam sejenak. Namamu Qian Daban. Ting Mahadewa di sini selama beberapa hari. Saat aku kembali, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Oke, tidak masalah. Bos Qian itu menyeringai, jelas-jelas peduli dengan imbalan besar yang disebutkan Wen Xiang. Saya dengar dari saudara Qiu bahwa Tuan Wen adalah seorang pria yang terus terang dan tidak sebaik pria. Dia tidak kalah dengan laki-laki, Qiu Jie mengingatkan tanpa daya. Semuanya sama saja, haha. Tuan Qian tertawa semakin bahagia. Wen Xiang merenung dalam diam. Terlihat bahwa Qian Daban adalah orang yang sederhana. Keinginannya untuk mempertahankan pihak lain sebenarnya merupakan ancaman. Jika kau berbohong atau terjadi sesuatu yang salah dalam perjalanan ini, dia akan mengambil nyawamu saat kembali. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan mengerti hal ini. Namun, Qian Daban tampak sangat bahagia dan tidak mungkin berbohong. Maka pertanyaannya muncul lagi, jika mereka bisa membawa Zhong Yiye pergi secara diam-diam, mengapa mereka menyewa prajurit pengembara lain untuk mengawalnya? Dan mengapa mereka meninggalkan begitu banyak jejak? Pasti disengaja. Dia ingin memancing mereka menemukan Zhong Yiye lalu memasang jebakan. Dia juga akan mengatakan bahwa jika mereka benar-benar pergi ke Xie Juntai, kemungkinan besar itu akan menjadi petualangan tanpa hasil. Setelah berpikir lama, Wen Xiang masih belum bisa mengambil keputusan. Kemudian, ia mendongak dan menatap Su Tang, dengan sedikit rasa ingin membantu di matanya. Kalau kamu nggak ikut perjalanan ini, kalau ada yang salah, kamu mungkin nggak akan bisa tenang seumur hidupmu. Su Tang tersenyum, aku ikut denganmu. Baiklah, Wen Xiang mengangguk pelan, lalu melihat sekeliling siapa lagi yang mau pergi ke Xie Juntai bersamaku. Ayo pergi bersama, kata Kuan Guan, aku akan mencari mereka. Setelah berkata begitu, Kuan Guan berbalik dan berjalan keluar. Tunggu sebentar, kata Su Tang, akan lebih merepotkan kalau terlalu banyak orang. 4 atau 5 orang saja lebih baik. Merepotkan, apa maksudmu? Tanya Kuan Guan sambil mengerutkan kening. Jika kita semua pergi, tempat ini akan kosong, kata Su Tang. Apa kau tidak khawatir? Apa yang kau katakan memang masuk akal.
Tapi jika orang-orang yang menculik Zhong Yiye kembali menyergap, dan semakin sedikit orang yang pergi, bukankah kita akan menjadi bakpao yang diantarkan ke rumah kita? Tanya Kuan Guan balik. Tidak seberbahaya itu, kata Su Tang dengan tenang, kalau mereka cukup kuat, mereka tidak perlu diam-diam menculik Zhong Yiye. Sekalipun kita bertarung habis-habisan dan terang-terangan, kita tetap bukan tandingan mereka. Melakukan itu, hanya berarti mereka jauh lebih lemah, jadi mereka harus mencari cara. Berdasarkan penilaian inilah Su Tang memutuskan untuk mendampingi Wen Xiang. Jika ia mengaktifkan seluruh jiwanya dan mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, ia dapat dengan mudah menghadapi 7 atau 8 Grandmaster tingkat puncak secara bersamaan. Hal ini telah terbukti di domain naga racun. Karena musuh tidak memiliki kultivator tingkat leluhur agung dan tidak berani berhadapan langsung dengan kuil pembasmi dewa milik Wen Xiang, ia memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk melindungi Wen Xiang, apapun jebakannya. Terlebih lagi, ia sudah samar-samar memahami mekanisme yang mendasarinya. Yang mulia, saya juga pergi, kata Qiu Jie perlahan. Tuan Xiao, bagaimana denganmu? Su Tang menatap Xiao Buhui. Kalau begitu aku juga akan pergi, kata Xiao Buhui tanpa daya. Dilihat dari ekspresi Su Tang, dia harus pergi kali ini meskipun dia tidak mau. Baiklah, semuanya pergi berkemas, kita akan berangkat siang ini, kata Wen Xiang. Kuan Guan dan Qiu Jie bergegas meninggalkan ruang kerja, mengendus aromanya dan melihat sekeliling, lalu menatap Su Tang dengan curiga. Su Tang, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku selalu merasa, ada yang aneh. Intuisi lagi, kata Xiao Buhui sambil tersenyum. Itu bukan urusanmu, kata Wen Xiang. Kau benar-benar tahu. Su Tang mengangkat bahu. Rasanya cukup akurat. Apa-apaan ini? Kau akan tahu setelah beberapa saat, kata Su Tang. Kenapa harus lama? Katakan padaku, tanya Wen Xiang cemas. Aku perlu memikirkannya. Su Tang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata tanpa berpikir, tapi kau harus berterima kasih pada Xiaoru. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya tepat setelah tiba di kota Feilu. Apa yang kau pukul? Tanya Wen Xiang. Su Tang terdiam, menatap lantai dengan linglung. Baolan berkata, Tuan, bagaimana dengan kami? Su Tang tidak menjawab. Setelah beberapa saat, ia terbangun dan menatap Baolan. Apa katamu? Tuan, apakah kami akan pergi bersama Anda? Tanya Baolan. Bawakan aku kertas dan pulpen supaya aku bisa menulis surat. Su Tang berkata, kalian tidak perlu pergi. Aku tidak bisa mengurus kalian. Baolan dan Mei Fei tampak sedikit kecewa, tetapi Su Tang sudah mengambil keputusan, dan mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Wen Xiang meletakkan selembar kertas dan pena di depan Su Tang. Su Tang merenung sejenak, menulis beberapa baris di kertas itu, lalu melipat kertas itu dan menulis sebuah nama tempat. Ia kemudian menyerahkan surat itu kepada Baolan. Pergilah ke tempat ini dan temukan seseorang bernama Fang Yize. Sebutkan saja namanya secara langsung, dan tak seorang pun akan menghentikanmu. Mengerti. Baolan mengambil surat itu. Fang Yize. Xiao Buhui tercengang. Itu, pemimpin sekte Guibel di sini, kan? Wen Gongfeng, bukankah akhir-akhir ini kau sering berkonflik dengan mereka? Kok, dia teman Tuan Su. Su Tang tersenyum dan meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Kalian, Xiao Buhui mengerti segalanya. Ia sudah lama berada di sini. Konflik antara Wen Xiang dan Fang Yize sangat dalam. Saat konflik mencapai puncaknya, banyak korban berjadewa setiap hari. Hingga bulan ini, suasana tiba-tiba kembali hening. Ia berpikir bahwa kedua belah pihak tidak akan mampu bertahan dan tidak akan mampu menanggung kerugian sebesar itu. Kini ia menyadari bahwa mereka hampir selesai melenyapkan para pembangkang. Xiao Buhui mendesah, sungguh siasat yang keji. Ide siapa ini? Bagaimana menurutmu? Wen Xiang tersenyum. Xiao Buhui menatap Wen Xiang, lalu Su Tang, tatapannya berpindah-pindah di antara keduanya, dan akhirnya tertuju pada Su Tang. Tuan Su, Anda telah berubah, sangat banyak. Itulah sebabnya aku sudah lama bilang padamu untuk pergi ke puncak Qianqi. Wen Xiang berkata, orang ini, sudah sampai pada titik menjadi orang yang kejam. Dia mengundangmu dengan tulus, tapi kau selalu menolak. Sekarang kau sudah tahu terlalu banyak rahasianya, jika kau masih menolak, hehe, aku jamin kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Ekspresi Xiao Buhui sedikit berubah. Ia tahu Wen Xiang sedang bercanda, tetapi ia tidak bisa tertawa. Setelah beberapa saat, ia memaksakan beberapa gerakan di sudut mulutnya. Wen Xiang menggunakan cara alternatif untuk memukulnya. Su Tang telah berulang kali mengundang Xiao Buhui dengan tulus. Keraguannya hanya akan menghancurkan hubungan mereka berdua. Terlebih lagi, Su Tang tidak menyembunyikan apapun darinya. Ini adalah semacam kepercayaan, tetapi juga semacam tekanan tersembunyi, dan itu adalah sesuatu yang Su Tang lakukan dengan sengaja. Kamu sudah tahu banyak, apa kamu masih bisa pergi? Apa aku akan membiarkanmu pergi?
Sebuah nasihat menyadarkan Xiao Buhui. Ia selalu berpikir bahwa ia memiliki kekuatan untuk memilih, tetapi ia tidak menyangka bahwa Su Tang telah sepenuhnya mengambil inisiatif tanpa sepengetahuannya. Pemuda itu, pemuda yang berjalan memasuki Kabupaten Changshan dengan senyum di wajahnya, kapankah ia menjadi begitu licik? Begitu licik, begitu dalam hingga membuat orang merinding. Setelah sekian lama, tatapan Xiao Buhui kembali tertuju pada Wen Xiang. Ia tak hanya meremehkan Su Tang, tetapi juga Wen Xiang. Setidaknya, Wen Xiang sangat mengenal Su Tang, jadi ia menggunakan cara ini untuk mengingatkannya bahwa semuanya sudah hampir cukup dan ia tak boleh membiarkan Su Tang terus-menerus kecewa. Siang harinya, Su Tang dan beberapa orang lainnya menaiki kereta dan menuju Taohuayuan. Total ada 5 orang, Su Tang, Wen Xiang, Xiao Buhui, Quan Guan, dan Qiu Jie. Su Tang dan Wen Xiang sedang duduk di dalam kereta kuda. Pada saat itu, Su Tang mengetahui bahwa Wen Xiang telah menembus batas dan dipromosikan menjadi Grandmaster. Sambil berbahagia untuk Wen Xiang, ia juga bertanya tentang apa yang terjadi dan mengetahui bahwa keluarga Quan ternyata memiliki leluhur yang hebat. Su Tang bertanya secara rinci tentang preferensi, kepribadian Hong Zhu, Del, dan jawaban Wen Xiang membuatnya merasa sedikit lega. Yang paling dikhawatirkan Su Tang adalah keluarga Quan terlalu berkuasa dan situasi seperti ini akan terulang kembali. Namun, dari informasi yang diungkapkan Wen Xiang, ia melihat bahwa leluhur pelangi adalah orang yang sangat acuh tak acuh dan tidak suka berebut kekuasaan. Satu-satunya hal yang ia hargai dan rela berkorban adalah agar kuil Zushen dapat berdiri tegak di puncak Bukit Moyun kembali. Semua pemuda dari keluarga Quan yang memiliki potensi dibawa olehnya untuk membantu Wen Xiang. Semua urusan sepenuhnya diputuskan oleh Wen Xiang, dan ia tidak pernah ikut campur. Dengan Hong Zhu sebagai contoh, tidak ada murid dari keluarga Quan yang berani bersikap sombong di depan Wen Xiang, dan masing-masing dari mereka tampak sangat patuh. Terlebih lagi, orang paling berkuasa di generasi ini dalam keluarga Quan adalah Quan Guan dari cabang luar. Hong Zhu telah mengabaikan semua keberatan dan telah menunjuk Quan Guan sebagai kepala keluarga berikutnya. Wen Xiang dan Quan Guan memiliki hubungan yang baik. Dengan Hong Zhu sebagai panutan dan Quan Guan sebagai wakilnya, beberapa orang dengan motif tersembunyi telah dibasmi oleh masyarakat Feilu yang dikendalikan oleh Fang Yis. Posisi Wen Xiang semakin stabil dan tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Selain itu, kepribadian Wen Xiang telah menjadi lebih dewasa dan stabil. Ia tahu betul bahwa jika ia hanya mengandalkan kekuatan keluarga Quan, sedekat apapun hubungan antara kedua belah pihak, cepat atau lambat perselisihan akan muncul di kemudian hari. Secara terus terang, semuanya bermuara pada dua kata keseimbangan. Oleh karena itu, Wen Xiang telah membantu Zhong Yiye menjadi perwakilan gunung lain. Namun, dengan hanya 2 gunung, kekuatannya masih belum cukup stabil karena tidak dapat sepenuhnya seimbang. Awalnya, Wen Xiang ingin menyorot Mo Xiaobai, sehingga membentuk segitiga, dan tata letaknya pada dasarnya akan selesai. Namun, rencananya tidak berubah dengan cepat. Mo Xiaobai sedang mengangkut senjata spiritual ke puncak Qianqi, tetapi ia terbasmi dalam kecelakaan kecil di tengah perjalanan. Kematian Mo Xiaobai tidak hanya membuat Su Tang sedih, tetapi juga membuat Wen Xiang sangat berduka. Ia ingin menata kembali situasi, dan setelah banyak pertimbangan, ia memilih Qiu Jie. Qiu Jie telah bergabung dengan kuil Zushen selama lebih dari setahun dan sebelumnya menjadi pengawal Mo Xiaobai. Ketika Mo Xiaobai meninggalkan kota Feilu, ia menyerahkan semua urusan kepada Qiu Jie. Qiu Jie sangat metodis, tenang, dan teguh dalam pekerjaannya. Di seluruh kota Feilu, tidak ada seorang pun yang tahu rahasia di baliknya kecuali Wen Xiang dan Fang Yise. Orang-orang dari kuil Zushen dan Sekte Mogu saling memandang sebagai musuh bebuyutan. Dalam konflik yang berulang, Qiu Jie perlahan-lahan mulai terlihat oleh Wen Xiang karena ia telah beberapa kali menggagalkan rencana Wen Xiang. Dikepung oleh Sekte Gu Ibel pasti akan berakibat fatal, tetapi Qiu Jie mengetahui konspirasi Sekte Gu Ibel pada waktunya, memimpin semua orang keluar, dan menimbulkan kerusakan berat pada Sekte Gu Ibel. Ketika sesuatu seperti ini terjadi, Wen Xiang akan bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan kemudian dia akan berbalik untuk mencari Fang Yis untuk menjelaskan dan membuat rencana baru. Namun, hal seperti itu terjadi berulang kali, dan Wen Xiang mau tidak mau harus mengabaikan Qiu Jie. Akhirnya, ia harus memindahkan Qiu Jie ke pihaknya agar rencananya dapat terlaksana. Su Tang tidak tahu bahwa Fang Yize telah beberapa kali marah kepada Wen Xiang. Orang kepercayaan yang telah ia bina dengan susah payah dibasmi oleh Qiu Jie, dan rencana yang telah ia susun dibobol oleh Qiu Jie, yang berdampak sangat buruk pada reputasinya. Jika bukan karena Su Tang, Fang Yize hampir saja bertarung sungguhan dengan kuil Zushen. Setidaknya, ia harus menyingkirkan Qiu Jie. Setelah memasuki Peach Blossom Spring, beberapa orang membentuk tim dan berjalan perlahan ke depan. Termasuk Xiao Buhui,
semua orang sudah cukup berpengalaman dan tahu apa yang harus dibawa dan apa yang harus diperhatikan. Tak perlu dikatakan lagi, pertarungan berlangsung dengan tertib. Pada hari ketiga setelah memasuki Peach Blossom Spring, Kyujie secara tidak sengaja menemukan petunjuk lain. Ada jalan setapak di hutan yang jelas-jelas terseret oleh sesuatu. Sangat merepotkan berjalan di hutan dengan peti mati besar. Hutan di Taohuayuan sangat rimbun, jadi selama proses pengawalan, akan ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh rumput dan semak belukar. Xiao Buhui menilai jejak itu masih sangat baru, tak lebih dari 2 hari. Sebenarnya, orang lain juga punya penilaian sendiri. Selama mereka mengikuti jejak itu, mereka pasti akan menyusul para prajurit pengembara itu dan menemukan Zhong Yiye, jika dia benar-benar ada di dalam peti mati. Setelah menempuh perjalanan selama 7 atau 8 hari melewati mata air bunga persik, Wen Xiang memutuskan untuk beristirahat sejenak di senja hari. Mereka menemukan tempat terpencil dan mulai berkemas serta menyiapkan makan malam. Su Tang sedang duduk sendirian di tepi sungai, memandangi air dan memikirkan sesuatu. Wen Xiang datang diam-diam dan duduk di sampingnya. Apakah kamu benar-benar yakin kita bisa menemukan Zhong Yiye kembali? Tanya Wen Xiang lembut. Hampir. Su Tang berhenti sejenak dalam beberapa hari, aku akan memberimu hadiah yang akan membuatmu sangat bahagia. Hadiah apa? Wen Xiang menoleh menatap Su Tang. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, kata Su Tang sambil tersenyum, kalau tidak, dia mungkin akan terbang. Aku benci kamu melakukan ini, kata Wen Xiang, mengapa dia bisa tahu, tetapi aku tidak. Jangan salahkan aku benar-benar tidak bisa memberitahumu sekarang, kata Su Tang lembut. Mengapa kamu begitu yakin? Wen Xiang mengubah sudut pandangnya. Karena aku tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Su Tang tersenyum sinis. Apa yang kau inginkan? Tanya Wen Xiang segera. Su Tang memandang sekeliling sejenak, lalu tatapannya perlahan tertuju pada Wen Xiang. Mereka menginginkanmu. Su Tang berdiri sambil tersenyum, kamu terlalu pintar. Aku harus lebih berhati-hati dan tidak membiarkanmu menebaknya. Kalau tidak, mereka akan menyadarinya. Mata Wen Xiang berkedip sejenak, menampakkan ekspresi berpikir. Lagi pula, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini, kata Su Tang, mari kita pikirkan dulu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Masalah. Pada saat ini, sebuah anak panah diam melesat keluar dari hutan dan menuju ke arah Xiao Buhui yang sedang duduk di atas batu dan menguap. Tubuh Xiao Buhui condong ke belakang, menghindari serangan anak panah itu sedekat mungkin. Kuan Guan dan Kyujie meraung bersamaan. Kuan Guan mengetuk tanah dengan jari kakinya dan bergerak cepat ke arah Wen Xiang, seolah melindunginya, sementara Kyujie menepis pedangnya dan terjun ke dalam hutan. Sejak kita memasuki Peach Blossom Spring, seseorang diam-diam melacak kita. Su Tang berkata dengan tenang, kali ini, target mereka seharusnya Xiao Buhui dan Kyujie. Mereka ingin membasmi salah satu dari mereka terlebih dahulu, tetapi sepertinya mereka salah orang. Sosok Xiao Buhui terbang ke sisi ini, dekat dengan tanah. Ketika mereka tiba-tiba diserang, semua orang tentu harus berkumpul untuk menghindari diserang satu persatu. Jejak-jejak itu sengaja ditinggalkan, tambah Su Tang, ini satu-satunya tempat di dekat sini yang cocok untuk beristirahat, jadi mereka bisa mempersiapkan medan perang terlebih dahulu. Pada saat ini, sesuatu muncul dari tumpukan kerikil, dan sosok Xiao Buhui baru saja melewatinya. Saat fluktuasi kekuatan spiritual tiba-tiba terjadi, Xiao Buhui terkejut tetapi tidak panik. Ia meninju tumpukan kerikil dan memanfaatkan momentum tersebut untuk terbang ke atas. Pedang itu melesat dan melewati Xiao Buhui. Jika Xiao Buhui hanya ingin mengubah bentuk tubuhnya dengan mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, kecepatannya akan jauh lebih lambat dan ia pasti tidak akan bisa menghindari pedang itu. Pengalaman berjalan di ambang hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuatnya selalu membuat pilihan naluriah yang bijaksana di saat kritis hidup dan mati. Pasir dan kerikil melesat ke atas, dan sesosok tubuh melesat keluar. Pedang itu kembali berkilat, dan menusuk dada Xiao Buhui. Xiao Buhui tidak berkata apa-apa, tetapi mencengkeram belati itu dengan kedua tangan, menyilangkannya dan memutarnya di atas cahaya pedang, lalu menggunakan tenaga itu untuk menghindar ke samping lagi. Pada saat ini, sebuah anak panah diam melesat keluar dari hutan dan menuju ke arah Xiao Buhui yang sedang duduk di atas batu dan menguap. Tubuh Xiao Buhui condong ke belakang, menghindari serangan anak panah itu sedekat mungkin. Kuan Guan dan Kyujie meraung bersamaan. Kuan Guan mengetuk tanah dengan jari kakinya dan bergerak cepat ke arah Wen Xiang, seolah melindunginya, sementara Kyujie menepis pedangnya dan terjun ke dalam hutan. Sejak kita memasuki Peach Blossom Spring, seseorang diam-diam mengikuti kita. Su Tang berkata dengan tenang, target mereka kali ini seharusnya Xiao Buhui dan Kyujie. Mereka ingin membasmi salah satu dari mereka dulu, tapi sepertinya mereka salah orang. Sosok Xiao Buhui terbang ke sisi ini, dekat dengan tanah. Ketika mereka tiba-tiba diserang,
semua orang tentu harus berkumpul untuk menghindari diserang satu persatu. Jejak-jejak itu sengaja ditinggalkan, tambah Su Tang, ini satu-satunya tempat di dekat sini yang cocok untuk beristirahat, jadi mereka bisa mempersiapkan medan perang terlebih dahulu. Pada saat ini, sesuatu muncul dari tumpukan kerikil, dan sosok Xiao Buhui baru saja melewatinya. Saat fluktuasi kekuatan spiritual tiba-tiba terjadi, Xiao Buhui terkejut tetapi tidak panik. Ia meninju tumpukan kerikil dan memanfaatkan momentum tersebut untuk terbang ke atas. Pedang itu melesat dan melewati Xiao Buhui. Jika Xiao Buhui hanya ingin mengubah bentuk tubuhnya dengan mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, kecepatannya akan jauh lebih lambat dan ia pasti tidak akan bisa menghindari pedang itu. Pengalaman berjalan di ambang hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuatnya selalu membuat pilihan naluriah yang bijaksana di saat kritis hidup dan mati. Pasir dan kerikil melesat ke atas, dan sesosok tubuh melesat keluar. Pedang itu kembali berkilat, dan menusuk dada Xiao Buhui. Xiao Buhui tidak berkata apa-apa, tetapi mencengkeram belati itu dengan kedua tangan, menyilangkannya dan memutarnya di atas cahaya pedang, lalu menggunakan tenaga itu untuk menghindar ke samping lagi. Pada saat ini, sosok Xiao Buhui menghindari kekuatan pedang dahsyat yang dilepaskan lawan bagaikan hantu, berputar ke samping, dan menusuk tulang rusuk lawan dengan belati di tangannya. Pada saat ini, pohon besar di belakang Xiao Buhui tiba-tiba retak, dan sesosok melompat keluar dari batang pohon, memegang dua bilah pedang yang sangat aneh di tangannya, dan menerjang ke arah punggung Xiao Buhui bagaikan kilat. Xiao Buhui terkejut dan tampak sedikit gugup. Ia buru-buru berbalik dan segera meninggalkan kelompok tempur. Apakah kamu tidak akan membantunya? Tanya Wen Xiang lembut. Sudah kubilang, mereka ingin menguji kekuatanku, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka berhasil begitu mudah? Kata Su Tang, lagi pula, Xiao Tua belum terdesak sampai putus asa. Kau ingin lihat seberapa hebat dia menyelamatkan nyawanya. Wen Xiang tak kuasa menahan tawa. Aku juga ingin tahu. Dulu di Kabupaten Changshan, dia hanya petarung tingkat puncak, tapi dia sudah mengalahkan beberapa Grandmaster. Sayangnya, aku belum pernah keluar bersamanya, dan kami para pendeta tidak selalu berhubungan baik. Setiap orang punya rahasia yang tak ingin diketahui. Intinya begini, siapapun yang berani melanggarnya, hasilnya sulit diprediksi. Xiao Buhui diserang dari kedua sisi oleh dua guru besar, dan situasinya sangat sulit. Keahliannya adalah melancarkan serangan kejutan ketika sedang unggul. Ia tidak terbiasa dengan pertarungan tatap muka seperti ini. Yang membuatnya semakin kesal adalah Su Tang dan Wen Xiang berdiri di kejauhan, jelas-jelas ingin menonton, dan tidak ada yang datang membantunya. Namun, kedua guru besar itu bahkan lebih ketakutan. Mereka pikir mereka bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi Xiao Buhui selicin ikan loah, selalu menghindari pengepungan mereka tepat waktu di saat yang paling berbahaya, atau meninggalkan kelompok pertempuran begitu saja. Su Tang dan Wen Xiang berdiri di kejauhan menatap ke arah ini. Melihat Wen Xiang baik-baik saja, Kuan Guan kembali tenang dan ingin bergabung. Di sisi lain, setelah Qiu Jie bergegas masuk ke hutan, jeritan terdengar dari hutan, bercampur dengan teriakan marah Qiu Jie. Jelas bahwa Qiu Jie berada di atas angin. Kedua guru besar itu sudah mulai berpikir untuk mundur. Mereka bertukar pandang dan menerkam Xiao Buhui secara bersamaan, melancarkan serangan sengit baru. Apakah Lao Xiao memberitahumu? Su Tang bertanya tiba-tiba tanpa alasan. Apa katamu? Wen Xiang tercengang. Ketika dia meninggalkan Kabupaten Changshan, dia hanyalah seorang petarung papan atas. Dalam sekejap mata, dia dipromosikan satu demi satu dan menjadi seorang Grandmaster. Pengalamannya mungkin lebih berliku dan berbahaya daripada pengalamanmu dan aku, kata Su Tang. Untuk banyak hal, selama kamu mengingat perasaan itu, kecil kemungkinannya untuk dibagikan kepada orang lain. Wen Xiang mendesah pelan bawa kamu. Ada apa denganku? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu, kata Su Tang. Nyata, tentu saja itu benar. Dan bagaimana kau menjelaskan kejadian dengan kakak Simu itu? Wen Xiang tertawa. Sebelum kau memasuki Yixianxia, kakak Si hanya menganggapmu teman. Tapi setelah 12 hari di Yixianxia dan kembali, kalian menjadi tak terpisahkan. Dan kakak Si benar-benar memiliki perasaan yang mendalam padamu. Siapapun bisa melihatnya. Haha, apa yang terjadi selama beberapa hari itu? Su Tang terdiam. Ia benar-benar tidak bisa menjelaskan masalah ini secara detail kepada Wen Xiang. Pada saat ini, situasi pertempuran berubah lagi. Xiao Buhui terpaksa mundur berkali-kali, sementara kedua Grandmaster mundur bersamaan dan terbang ke arah yang berbeda. Kalian mau kemana? Kuan Guan, yang sudah dekat dengan kelompok tempur, tidak membiarkan para penyerang lolos begitu saja. Ia melompat dan menatap salah satu dari mereka. Xiao Buhui juga mengubah strategi mundurnya menjadi maju, menatap lawannya. Ia bahkan semakin enggan menerimanya. Ia dikepung secara misterius dan akhirnya berhasil bertahan hidup. Sekarang ia ingin melarikan diri. Tidak semudah itu.
Sebuah lingkaran cahaya yang menyilaukan muncul di tangan Kuan Guan, dan lingkaran cahaya itu perlahan membesar. Kemudian Kuan Guan mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke depan. Sebuah lingkaran cahaya melesat keluar seperti bola meriam, mengejar punggung Sang Grandmaster. Sang Grandmaster melompat ke samping untuk menghindari serangan itu, tetapi lingkaran cahaya itu berbalik secara otomatis dan mengenai punggung Sang Grandmaster dengan tepat, lalu meledak. Boom! Pohon-pohon di sekitarnya berdesir kaget, dan Sang Grandmaster menjerit. Tubuhnya terpental ke depan dan tanpa sadar ia menabrak pohon besar. Lagi pula, ia seorang Grandmaster, jadi pohon itu retak, sementara pria itu hanya terbentur di kepala dan berdarah. Ini adalah luka luar dan tidak terlalu memengaruhi efektivitas tempurnya. Rahasia spiritual macam apa itu? Su Tang terkejut. Kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya. Wen Xiang berkata, tentu saja itu seni matahari jatuh milik keluarga Kuan. Namun, mereka telah kehilangan pedang matahari jatuh mereka, jadi selama bertahun-tahun, mereka mencoba memodifikasinya, berharap bisa melepaskan kekuatan seni matahari jatuh dengan tangan mereka sendiri. Pedang loyang, gumam Su Tang. Pedang loyang telah menjadi bagian dari jiwanya dan takkan pernah muncul lagi. Tentu saja, ia tak akan memberitahu Wen Xiang, apalagi keluarga Kuan. Faktanya, seperti kata pepatah, kemalangan mungkin merupakan berkah tersembunyi. Keluarga Kuan, pemilik pedang loyang, mungkin menghasilkan seorang kultivator yang sangat kuat, tetapi kehilangan pedang loyang berarti setiap orang memiliki kesempatan, seperti halnya mahkota Kuan di depannya. Kalau tidak, keluarga Kuan tidak akan bisa meningkatkan loyang Jue, dan Kuan Guan seharusnya menggunakan pedang panjang itu dan berhasrat dalam hatinya, berharap suatu hari nanti para tetua akan menyerahkan pedang loyang kepadanya. Sebelum itu, ia tidak akan pernah menjadi orang kuat. Pada saat ini, halo kedua yang dilepaskan oleh mahkota kekuatan telah mengenainya. Sang Grandmaster belum pulih dari benturan keras dan terkena lagi. Ia langsung memuntahkan seteguk darah dan meluncur ke depan. Kuan Guan telah terbang di atas Grandmaster, dan ia kembali memadatkan lingkaran cahaya dengan tangannya, lalu mengayunkannya ke bawah. Grandmaster nyaris tak menoleh dan mengangkat bilah pedangnya untuk mencoba melawan lingkaran cahaya itu. Boom! Halo itu meledak, dan Sang Grandmaster menjerit dan jatuh ke dedaunan kering yang lebat. Kuan Guan memanfaatkan situasi itu dan mengangkat tangannya lagi. Kuan Guan adalah anggota keluarga Kuan yang paling berbakat dan pekerja keras. Wen Xiang berkata lembut, dengan sedikit polesan lagi, dia pasti akan menjadi batu giok yang indah. Hehe, Su Tang tersenyum. Pada saat ini, Xiao Buhui juga melancarkan serangan mematikan. Belatinya menembus tenggorokan Sang Grandmaster. Sebenarnya, ini sudah merupakan serangan mematikan, tetapi Xiao Buhui marah, jadi ia tiba-tiba mengangkat belati secara diagonal ke atas, dan bekas darah tergores dari tenggorokan Sang Grandmaster hingga daun telinga, dan darah menyembur keluar seperti air terjun. Mengapa kalian tidak meninggalkan satu pun yang selamat? Teriak Wen Xiang. Kuan Guan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Ia mendarat di samping Grandmaster, membungkuk untuk melepaskan pisau pergelangan tangan yang diikatkan Grandmaster di pergelangan tangannya, dan setelah mengamati sejenak, ia berdiri dan berkata sambil tersenyum kecut, yang ini sudah mati. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, kata Xiao Buhui. Pada saat ini, Qiu Jie, berlumuran darah, berjalan keluar dari hutan, memegang busur panjang dan beberapa pedang di tangannya. Qiu Jie, apakah ada yang masih hidup? Tanya Kuan Guan dengan keras. Tidak, Qiu Jie mengangkat alisnya dan berkata, tidak adakah orang lain di sini? Wen Xiang mengerutkan kening. Akal sehat mengatakan bahwa jika seseorang tiba-tiba diserang, mereka akan selalu meninggalkan satu atau dua orang hidup untuk menyelidiki, kecuali situasinya sangat berbahaya. Namun, entah itu Xiao Buhui, Kuan Guan, atau Qiu Jie, mereka semua akhirnya menang, tetapi mereka semua memilih untuk membasmi. Biarkan dia mati. Semua orang harus istirahat lebih awal. Kita masih harus bepergian besok, kata Su Tang dengan tenang. Mata air bunga persik hanyalah tempat biasa untuk berlatih. Seperti tempat lain, semakin kaya kekuatan spiritualnya, semakin tinggi kemungkinan munculnya makhluk spiritual ganas. Manusia perlu berlatih, dan makhluk spiritual juga perlu berlatih. Mereka secara naluriah akan berkumpul di tempat-tempat dengan kekuatan spiritual yang kaya. Oleh karena itu, semakin dalam mereka melangkah, semakin sulit jalannya dan semakin banyak bahaya yang mengintai. Untungnya, mereka semua adalah Grandmaster, dan hanya kekuatan Qiu Jie yang sedikit lebih lemah. Di negeri bunga persik ini, mereka bisa dianggap sebagai eksistensi teratas. Jika ada makhluk roh bodoh yang mencoba mendekat, mereka hanya bisa dibasmi oleh mereka, sehingga mereka dapat menempuh perjalanan dengan aman. Setelah berjalan beberapa hari lagi, kami melihat sebuah gunung menjulang tinggi di depan kami. Gunung itu benar-benar gersang, tanpa sedikit pun tanaman hijau.
Setelah berjalan cukup lama di negeri bunga persik dengan vegetasi yang sangat rimbun, rasanya agak aneh tiba-tiba melihat gunung seperti itu. Seharusnya itu punggung Bukit Tongtian, desak Qiu Jie, lalu mulai mencari-cari. Tak lama kemudian, ia menemukan tumpukan tulang burung dan abu sisa api unggun yang terbakar di tepi hutan. Yang mulia, mereka pernah ke sini sebelumnya. Seharusnya mereka ada di depan. Abunya di sini masih hangat, jadi pasti sudah habis belum lama ini. Tapi, itu punggungan Tongtian di depan, gumam Wen Xiang. Dalam arti tertentu, punggungan Tongtian adalah ranah hidup dan mati, dan praktisi biasa akan merasa gentar. Apakah ada di antara kalian yang pernah ke Xie Juntai? Tanya Su Tang. Aku hanya tahu Xie Juntai ada di depan punggung Bukit Tongtian. Kuan Guan berkata sambil tersenyum kecut kalau aku tidak datang ke sini, untuk apa aku pergi ke Xie Juntai? Kuan Guan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanyalah seorang Grandmaster dan tidak mungkin bisa memasuki jadi setua itu. Bukan hanya akan sia-sia, tetapi juga akan melukai dirinya sendiri, dan ia akan kembali dengan frustrasi. Bagaimana denganmu? Su Tang menatap Wen Xiang dan Qiu Jie. Tidak, Wen Xiang menggelengkan kepalanya. Aku juga, kata Qiu Jie. Ayo pergi. Kalau mereka berani ke sana, apa yang harus kita takutkan? Kata Su Tang sambil tersenyum, karena kita belum pernah ke sini sebelumnya, mari kita perluas wawasan kita bersama. Gunung itu tampak sangat dekat, tetapi butuh waktu lama untuk mendakinya. Gunung itu sangat tinggi. Dari bawah, puncaknya bahkan menembus awan. Berjalan keluar dari hutan, mendekati pegunungan, lalu mendaki gunung, memakan waktu berjam-jam. Tak seorang pun mengalirkan urat spiritual mereka. Mereka memiliki pemahaman diam-diam karena tak seorang pun tahu apa yang akan mereka hadapi. Semakin banyak kekuatan spiritual yang mereka miliki, semakin panjang pula kehidupan yang akan mereka miliki. Ketika mereka mencapai puncak gunung, lautan awan yang luas terbentang di depan mereka. Saat itu, Su Tang, Wen Xiang, Xiao Buhui, Kuan Guan, dan Qiu Jie semuanya tercengang. Perasaan yang sangat mengejutkan itu tak terlukiskan kata-kata, dan siapapun yang datang ke platform Evil Lord untuk pertama kalinya mungkin tidak akan jauh lebih baik dari mereka. Di lautan awan yang tak berujung, terdapat puncak-puncak besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang. Setiap puncak bagaikan segitiga terbalik, mengambang, benar-benar mengambang. Beberapa puncak sangat besar, dengan dataran di puncaknya yang dapat menampung puluhan ribu orang, sementara beberapa puncak sangat kecil, hanya cukup untuk halaman kecil. Tidak ada jembatan atau jalan di antara puncak-puncak tersebut, karena tertutup sepenuhnya oleh lautan awan. Lagi pula, setiap gunung bergerak, ada yang menjulang, ada yang tenggelam di lautan awan, dan ada yang berputar mengelilingi gunung lain. Kejutan yang diterima Su Tang sungguh tak tertandingi. Lagi pula, ia telah mengintegrasikan ingatan dari dunia lain. Semua fenomena di dunia ini dapat dijelaskan secara masuk akal menggunakan kosakata dari dunia lain. Hanya kekuatan spiritual yang sangat istimewa, tetapi juga dapat dipahami sebagai semacam energi magis. Namun, apa yang muncul di depan matanya benar-benar membalikkan semua ide Su Tang. Su Tang awalnya mengira Jedi kuno hanyalah wilayah yang sangat berbahaya, tidak ada yang istimewa. Paling-paling, wilayah itu lebih sulit dan berbahaya daripada domain naga racun. Apalagi yang bisa dibayangkan. Namun bagaimana kita menjelaskan pegunungan aneh ini? Bagaimana mereka bisa melayang di udara? Pasti ada gravitasi, tapi gaya apa yang membuat mereka tetap bergerak? Su Tang hampir tak bisa bernapas dan menatap kosong ke depan. Wen Xiang dan yang lainnya pun sama. Jika mereka tidak datang untuk menyelamatkan Zhong Yiye, mereka tidak akan pernah datang kali ini. Indah sekali, gumam Wen Xiang. Ini adalah panggung Raja Jahat, desah Kuan Guan. Qiu Jie juga tampak sangat gembira, tangannya mengepal dan membuka dari waktu ke waktu. Hanya Xiao Buhui yang tetap tenang. Tatapannya rumit, seolah-olah ia sedang mendesah tentang sesuatu, dan tampak sedang mengenang sesuatu. Setelah beberapa lama, Su Tang tersadar dan berbisik, tanah terlarang kuno ini hanya bisa dimasuki oleh leluhur agung. Di mana orang-orang itu? Kemana mereka pergi? Kata-kata Su Tang mengingatkan Wen Xiang dan yang lainnya bahwa, ya, gunung di bawah kaki mereka gundul di mana-mana dan mustahil bagi siapapun untuk bersembunyi di sana. Di depan mereka terbentang lautan awan yang misterius. Jika para prajurit pengembara yang mengawal peti mati itu benar-benar mendaki gunung, mereka pasti telah memasuki teras Siejun. Tidak mungkin, Kuan Guan menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan bicara, kata Xiao Buhui tiba-tiba, ada suara di depan. Sesaat kemudian, sebuah gunung tiba-tiba muncul dari lautan awan di depannya. Gunung itu dipenuhi musim semi, dan tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungan dunia ini. Bunga-bunga liar bermekaran, dan rerumputan hijau di mana-mana. Belasan orang berpakaian prajurit berjalan menuju sisi ini,
berbincang dan tertawa. Su Tang dan yang lainnya tercengang, begitu pula para prajurit lainnya. Kedua belah pihak sempat terdiam sesaat, dan Wen Xiang berkata dengan suara berat, "Di mana peti mati yang kalian bawa?" Para prajurit panik, berbalik dan lari mundur. Ketika mereka berlari ke samping, mereka melompat dan mencoba melompat ke gunung terdekat untuk menjauh dari Wen Xiang dan yang lainnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Orang pertama yang melompati baru saja menginjak tanah ketika tubuhnya mulai hancur dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Rambut, pakaian, senjata, dan sebagainya semuanya hancur dan berubah menjadi abu. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang melompat setelahnya. Bayangan mereka hanya akan terlihat oleh Su Tang dan yang lainnya paling lama 1 atau 2 detik, lalu menghilang tanpa jejak. Orang di belakang terbangun tepat waktu. Ia berteriak dan mencoba berbalik, tetapi sia-sia. Sebagian besar tubuhnya lenyap, hanya menyisakan satu kaki yang kering. Ketika orang-orang itu hendak melarikan diri, Kuan Guan berteriak dengan marah, mengangkat tangannya, dan mengayunkan lingkaran cahaya, yang terbang ke lautan awan dan kemudian ditelan oleh lautan awan. Kemudian ia mendengar jari-jari kaki Wen Xiang berbunyi kembalilah. Kuan Guan segera berbalik, dan pada saat ini, dia melihat sekilas awan putih lewat di dekatnya. Kuan Guan merasa hangat, tetapi apa yang dilihatnya membuatnya bergidik. Ia berlari cepat ke depan, lalu berbalik dan mundur. Ujung jubahnya terlempar ke depan dan jatuh ke awan. Sesaat kemudian, ujung jubahnya mulai hancur berkeping-keping, berubah menjadi helayan-helayan dan menghilang di udara. Jantung Kuan Guan berdebar kencang. Ia terus mundur hingga mencapai Wen Xiang dan yang lainnya, menjauh dari lautan awan, lalu ia menghela napas lega. "Apa itu?" seru Kuan Guan. "Banyak jedi kuno memiliki hal serupa. Xiao Buhui mendesah belum lagi kau dan aku, bahkan jika seorang guru besar tersentuh oleh benda ini, ia akan musnah." "Bukankah kamu bilang kamu belum pernah ke Xie Juntai?" tanya Wen Xiang. "Aku hanya bilang aku belum pernah ke Xie Juntai," kata Xiao Buhui, "tapi aku pernah ke tempat lain." "Kemana saja kamu?" tanya Wen Xiang. "Dewa turun dari gunung," kata Xiao Buhui kata demi kata. Wen Xiang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan menatap Xiao Buhui dengan tidak percaya. "Bagaimana mereka bisa masuk?" tanya Su Tang. "Tanah terlantar kuno tidak semenakutkan yang kau bayangkan," kata Xiao Buhui. "Tempat ini bagaikan dunia tersendiri, dengan aturannya sendiri, seperti terbit dan terbenamnya matahari, terbenamnya bulan, atau pergantian musim. Jika kau menguasai aturannya, kau pasti bisa masuk." "Aturan apa?" tanya Su Tang. "Kau tanya aku, bagaimana aku tahu?" Xiao Buhui berkata tanpa daya sebenarnya, "Mereka juga tidak tahu, hehe. Itulah sebabnya mereka semua ditelan oleh jedi tadi. Jika mereka keluar, mungkin mereka bisa keluar dengan aman, tetapi mereka memilih untuk kembali, melanggar aturan, dan mereka hanya akan berakhir mati tanpa tempat pemakaman. Kekuatan apa yang bisa membuat gunung-gunung itu mengapung di lautan awan?" tanya Su Tang lagi. "Kau, tidak ada yang bisa memberimu jawaban." Xiao Buhui bahkan lebih tidak berdaya. Su Tang menatap Yun Hai dalam diam. Ia tak menyangka akan menghadapi dilema seperti ini. Jika ia menyerang sekarang, ia mungkin bisa merebut hadiah untuk Wen Xiang dan menyelesaikan beberapa masalah, tetapi Zhong Yie takkan pernah terselamatkan. Su Tang dapat merasakan bahwa energi spiritual yang terkandung di lautan awan itu luas dan tak terbatas. Jika energi spiritual puncak Yanqi adalah genangan air jernih, maka ada monster air raksasa yang tersembunyi di lautan awan, yang akan melahap apapun yang tidak disukainya atau yang bertentangan dengan keinginannya kapan saja. Seperti kata Xiao Buhui, tempat ini adalah dunianya sendiri. Seluruh Xie Juntai adalah satu kesatuan, monster raksasa yang tak terlihat. Aku mengerti, teriak Qiu Jie tiba-tiba. "Apa yang kamu mengerti?" tanya Wen Xiang cepat-cepat. "Yang mulia, saya telah berlatih seni mengamati Qi," kata Qiu Jie. "Di dalam lautan awan ini, terdapat energi spiritual yang mengalir yang tak terlihat. Jika kita tersentuh olehnya, tubuh kita akan lenyap. Jika kita dapat menghindarinya, kita dapat masuk dan keluar dengan bebas." "Benarkah?" Wen Xiang tampak sangat curiga. "Yang mulia, saya akan pergi dulu," kata Qiu Jie. "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah bercanda tentang hidup saya sendiri." Pada saat ini, puncak gunung lain muncul dari lautan awan. Qiu Jie menarik napas dalam-dalam dan berseru, "Yang mulia, saatnya berjalan bersamaku." Begitu dia selesai berbicara, Qiu Jie melesat keluar, terbang melintasi lautan awan, dan mendarat dengan selamat di gunung yang baru muncul. Cepat! Qiu Jie berbalik dan berteriak, wajahnya penuh kecemasan. Meskipun Qiu Jie tidak mengalami apa-apa, Wen Xiang dan yang lainnya masih ragu-ragu. Ini sama sekali bukan karena keberanian. Kematian para prajurit pengembara tadi terlalu misterius. Mereka tentu saja takut akan hal yang tidak diketahui.
Sudah hampir terlambat, teriak Qiu Jie lagi. Lao Xiao, ayo kita lindungi Wen Xiang, kata Su Tang lembut, lalu melangkah ke kiri Wen Xiang. Xiao Buhui tersenyum dan mendesah dalam hati. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan. Apapun waktu dan situasinya, Su Tang akan selalu mengkhawatirkan Wen Xiang. Terlalu berbahaya di sini, bisik Wen Xiang, aku tidak membutuhkanmu, urus saja dirimu sendiri. Sebenarnya, suara Su Tang menjadi lebih pelan lagi bersembunyi di sampingmu adalah hal teraman untuk dilakukan saat ini. Hati Wen Xiang menegang, dan ia tak sempat memikirkan apakah kata-kata Su Tang hanya candaan atau mengandung makna yang lebih dalam. Ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, ayo pergi. Ketiganya melompat bersamaan, terbang di atas lautan awan, dan mendarat dengan selamat di gunung. Kuan Guan terpaksa mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang. Dalam hatinya, ia enggan memasuki panggung Dewa Jahat, tetapi Zhong Yiye terjebak di dalamnya, dan Qi Wenxiang serta yang lainnya juga telah pergi ke sana, jadi ia tidak punya cara untuk mundur. Setelah mendarat, Xiao Buhui menghela napas lega. Keringat dingin sudah mulai mengucur di dahinya. Sejujurnya, Xiao Buhui sama sekali tidak yakin. Ia sama sekali enggan menemani Su Tang dan Wen Xiang dalam petualangan ini. Xiao Buhui menatap Qiu Jie dengan heran seni mengamati Qi memang luar biasa. Saudara Qiu, dengan kemampuan ini, apalagi panggung Dewa Jahat, kau seharusnya bisa keluar masuk dengan bebas bahkan di Gua 10.000 Ibel dan Gunung Dewa Jatuh. Tuan Xiao, tolong jangan menyanjungku, kata Qiu Jie sambil tersenyum kecut, ini juga pertama kalinya aku berlatih teknik pengendalian Qi. Pertama kali, beraninya kau menerobos masuk, Tuan Zong ada di dalam. Qiu Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Qiu Jie, Ye benar tentangmu, kamu orang baik, kata Kuan Guan perlahan. Qiu Jie mendesah pelan, berjalan ke tepi tebing, dan memandang ke kejauhan. Gunung di bawah kaki mereka terus bergerak, terkadang menjulang ke langit, terkadang turun ke lautan awan. Su Tang mengamatinya sejenak dengan saksama dan tiba-tiba menyadari bahwa gunung itu berputar mengelilingi sesuatu. Seperti kata pepatah, ketika satu lubang terbuka, semua lubang terbuka. Xie Juntai yang awalnya kacau tiba-tiba menunjukkan aturannya sendiri. Puncak-puncak kecil berputar mengelilingi gunung-gunung besar, dan gunung-gunung besar berputar mengelilingi puncak-puncak yang lebih besar. Semua ini pasti memiliki inti utama, yang seharusnya menjadi Xie Juntai yang sesungguhnya. Su Tang membuka aula pikiran dan mencoba mensimulasikan pengoperasian panggung Dewa Jahat. Namun, waktunya terlalu singkat dan parameternya kurang memadai, sehingga ia tidak dapat mensimulasikannya secara menyeluruh. Jika ia dapat mengamati dengan tenang di sini selama 10 hari atau setengah bulan, ia hampir dapat menguasai aturan pengoperasian panggung Dewa Jahat. Aman, teriak Qiu Jie, semuanya ikuti aku. Setelah berkata demikian, Qiu Jie melompat, meluncur di udara beberapa saat, lalu mendarat dengan mantap di gunung lain yang jaraknya lebih dari 50 meter. Kali ini, Wen Xiang dan yang lainnya bergerak jauh lebih cepat. Beberapa orang berdiri satu demi satu dan terbang mendekat. Su Tang menyipitkan matanya. Gunung ini tampak seperti gunung yang berdiri sendiri, dan letaknya sangat jauh dari gunung-gunung lain di depannya. Ia berusaha keras mencari inti sejati dari seluruh lautan awan, tetapi lautan awan itu terlalu luas, memberikan kesan luas yang tak terbatas. Ada juga ribuan gunung besar dan kecil yang mengambang di sekitarnya, dan ia tidak dapat menemukannya sama sekali. Kemudian, Su Tang membungkuk lagi dan mengamati rerumputan hijau di bawah kakinya. Setelah sekian lama, ia mengulurkan tangan dan dengan lembut memetik sekuntum bunga liar berwarna biru muda. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Tangkai bunga yang terpotong itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka. 7 atau 8 menit kemudian, bunga liar biru muda lainnya mekar, sementara bunga liar di tangan Su Tang telah layu. Vitalitas yang mengerikan. Setidaknya, anak kecil zaman sekarang jauh dari mampu menandinginya. Su Tang menunjukkan ekspresi berpikir, dan pada saat ini, Kuan Guan berseru apa itu. Lautan awan yang mengapung dipengaruhi oleh suatu kekuatan, dan awan-awan putih saling terhubung membentuk 2 jembatan awan, satu lagi di kiri dan kanan, terhubung ke arah yang berbeda. Mungkinkah ini jalan awan yang legendaris? Tanya Kuan Guan. Qiu Jie berbelok ke kiri sebentar, lalu berlari ke kanan, tampak ragu-ragu. Setelah sekian lama, akhirnya ia mengertakkan gigi dan berhenti di depan jembatan awan di sebelah kanan. Jika Tuan Kuan benar, dan ini memang jalan awan, maka semua orang harus mendengarkanku, kata Qiu Jie. Tempat ini dipenuhi energi spiritual yang dahsyat, jadi kita tidak bisa mengaktifkan urat spiritual kita. Kita harus berjalan dengan lembut dan perlahan. Kalau tidak, jika kita memicu energi spiritual itu, akibatnya akan sangat buruk. Apakah kamu bercanda? Tanya Wen Xiang dengan curiga.
Kita sudah berkali-kali naik turun di lautan awan. Awan yang bisa kita lihat hampir sama dengan udara yang tak bisa kita lihat. Bagaimana kalau kita jatuh? Siapa yang tahu apa yang ada di bawah teras penguasa jahat? Saya pergi dulu, Yang Mulia, percayalah, jawab Qiu Jie dengan ketulusan luar biasa. Kau, benar-benar ingin mengambil risiko seperti itu? Tanya Wen Xiang. Qiu Jie kembali tersenyum getir. Ia tak punya pilihan lain. Ia menarik napas dalam-dalam, nyaris tak bisa mengendalikan kegugupannya, lalu perlahan melangkah maju, kedua kakinya menginjak jembatan awan. Angin bertiup, dan Qiu Jie tidak bergerak sama sekali, tetapi sosoknya secara spontan melayang ke depan di sepanjang jembatan awan dan segera menghilang ke kedalaman lautan awan. Ayo naik juga, kata Su Tang. Melangkah ke jembatan awan, Su Tang mendapati dirinya terbungkus erat dalam energi spiritual yang terasa nyata. Tadi, ia melihat sosok Qiu Jie begitu anggun, tetapi ketika mencobanya sendiri, ia menyadari bahwa itu sama sekali tidak nyata. Tekanan yang luar biasa membuatnya sesak napas dan sangat tidak nyaman. Setelah melayang selama beberapa menit, mereka samar-samar dapat melihat gunung megah di depan. Tidak seperti gunung-gunung lain, gunung itu dikelilingi oleh lapisan-lapisan awan. Su Tang dan yang lainnya hanya dapat melihat beberapa meter ke depan, seolah-olah mereka berada dalam kabut tebal. Begitu aku menginjakkan kaki di tanah, tiba-tiba terdengar suara serak dari depan siapa. Kemudian dia merasakan fluktuasi energi spiritual dan suara logam yang berbenturan. Kamu, suara serak itu mengucapkan kata lain lalu tiba-tiba berhenti. Qiu Ji, Wen Xiang berteriak. Kecuali Su Tang, Wen Xiang dan 3 orang lainnya bersiaga. Xiao Buhui menghunus belatinya, warna tangan kanan Wen Xiang mulai menggelap, dan Kuan Guan juga membentuk lingkaran cahaya, siap dilepaskan kapan saja. Yang Mulia, ini dia, respons Qiu Jie yang sedikit lelah datang dari awan. Wen Xiang dan yang lainnya segera mengikuti suara itu. Setelah berjalan lebih dari 10 meter, bagian depan tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan tanah datar kecil. Qiu Jie berpegangan pada sebatang pohon kecil dan terengah-engah, dengan luka di bahunya. 3 atau 4 meter di sebelah kirinya, seorang pria bertopeng berpakaian ketat sedang berbaring, bersama dengan sebuah peti mati hitam besar. Qiu Jie, kamu baik-baik saja? Tanya Wen Xiang buru-buru. Aku baik-baik saja, kata Qiu Jie. Ia lalu bergegas menuju peti mati, membuka tutupnya dengan paksa, dan berseru, Tuan Zong. Tuan Zong. Wen Xiang dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, lalu bergegas menghampiri. Benar saja, Zong Yiye terbaring di dalam peti mati, tampak pucat dan tak sadarkan diri. Qiu Jie berteriak beberapa kali, tetapi melihat Zong Yiye tidak merespons, ia memutar bola matanya dan berjalan menuju pria bertopeng itu. Ia memeriksa tubuh pria bertopeng itu sebentar dan menemukan beberapa botol porselen kecil. Ia kemudian membukanya satu persatu, pertama-tama mengipasi mulut botol dengan lembut menggunakan tangannya dan mengendus aromanya, lalu menuangkan sedikit ramuan dan mencicipinya dengan ujung lidahnya. Yang Mulia, ramuan dalam botol ini memiliki efek menenangkan pikiran dan jiwa. Seharusnya itu penawarnya. Qiu Jie mengangkat botol porselen putih kecil. Saya sudah mencicipinya, dan jelas tidak beracun. Coba saja, kata Wen Xiang, lalu berhenti sejenak dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Tuan Zong telah berbaik hati padaku, dan aku harus melakukan ini. Qiu Jie tersenyum. Wen Xiang memberi jalan untuknya, tetapi tatapan curiga melintas di matanya yang tertunduk. Alasannya sederhana, apapun bentuk pelatihannya, praktisi terkuat dan paling berpengalaman akan selalu memainkan peran penting. Ia tahu bahwa Su Tang jelas yang terkuat, sementara Xiao Buhui, yang asal-usulnya tidak diketahui, seharusnya yang paling berpengalaman. Namun kali ini, Su Tang dan Xiao Buhui tidak berperan, sementara Qiu Jie menjadi pusat perhatian. Jika bukan karena Qiu Jie, mereka mungkin masih berkeliaran di Tongtian Ridge dengan kebingungan. Tidak apa-apa jika tampil luar biasa sekali, tetapi jika setiap kali melakukan Qiu Jie, saya merasa ada yang salah saat mencium aromanya. Qiu Jie membuka paksa mulut Zong Yiye dan menuangkan semua obat dari botol porselen ke dalamnya. Setelah sekitar 10 menit, Zong Yiye perlahan membuka matanya. Ia tertegun saat pertama kali melihat Qiu Jie. Kemudian ia melihat Wen Xiang, keterkejutan terpancar di matanya. Saat melihat Su Tang, ia kembali tertegun. Tuan, kenapa kau di sini? Teriak Zong Yiye, di mana tempat ini? Kau tidak tahu. Kuan Guan tertawa dan berkata, ini Xie Juntai. Tuan jahat Tai. Zong Yiye menoleh dan melihat Kuan Guan. Ia tiba-tiba menjadi marah. Ia berbalik dan duduk, lalu melompat keluar dari peti mati dan bersiap menerkam Kuan Guan. Qiu Jie buru-buru memeluk Zong Yiye dari belakang dan berteriak, Tuan Zong, apa yang kau lakukan? Kau diracuni, kau sama sekali tidak bisa mengalirkan pembuluh darah spiritualmu saat ini. Kuan Guan bingung,
tetapi sebagai seorang kultivator, ia tetap waspada. Ia mundur beberapa langkah dan menatap Zhong Yiye. Lepaskan, lepaskan. Zhong Yiye meronta keras, wajahnya berubah dan menakutkan, menatap Kuan Guan dengan saksama. Tuan, bos, hati-hati, dialah dalang semua ini. Aku, Kuan Guan tertegun dan berteriak, Qiu Jie, obat apa yang kau berikan padanya tadi? Apa dia salah minum obat? Lepaskan aku, kau dengar aku. Ekspresi Zhong Yiye bagaikan harimau gila. Tuan Zhong, tenanglah. Anda benar-benar tidak bisa mengalirkan urat spiritual Anda saat ini. Qiu Jie tidak berani melepaskannya dan memeluknya lebih erat. Zhong Yiye tidak bisa melepaskan diri, jadi dia menyerah. Lalu dia teringat sesuatu dan berteriak, Qiu Jie, pergi dan singkirkan kain dari wajah orang itu. Kuan Guan, aku ingin melihat bagaimana kau bisa berdebat. Qiu Jie khawatir Zhong Yiye akan membujuknya atau memeluknya erat-erat. Wen Xiang berjalan mendekat dan mengangkat topeng di wajah pria itu dengan jari kakinya. Lalu ia terkejut Kuan Jin Song. Siapa? Kuan Guan hampir tak percaya. Ia bergegas menghampiri Wen Xiang dan tercengang melihat orang itu tergeletak di tanah. Wen Xiang diam-diam minggir dan menatap Kuan Guan dengan dingin. Sudut pandang itu membuktikan bahwa ia sudah menganggap Kuan Guan sebagai musuh. Bicaralah, teriak Zhong Yiye, apa? Kau tidak bisa menemukan alasan. Kuan Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wen Xiang. Ia merasakan aura Wen Xiang yang meledak-ledak, lalu menatap Qiu Jie. Qiu Jie juga menatapnya dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, Qiu Jie menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Jika aku bilang aku tidak tahu apa yang terjadi, apakah kau akan percaya? Tanya Kuan Guan lembut. Aku bisa mempercayainya, tapi setidaknya kau harus memberi kami penjelasan, kata Wen Xiang ringan. Aku tidak percaya padamu, bahkan jika kau bilang cacar, aku tidak akan percaya, teriak Zhong Yiye. Binatang ini mengira aku akan celaka dan telah menceritakan semua konspirasi itu kepadaku. Kaulah dalangnya. Mengapa saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas hal ini? Tanya Kuan Guan balik. Karena kau ingin mengisolasinya dan akhirnya mengendalikannya, teriak Zhong Yiye, dan kau tidak akan berhasil selama aku di sini. Kuan Guan terdiam dan menghela napas panjang. Ku bilang, Su Tang tiba-tiba berkata bukankah hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat terkutuk ini dulu. Mengenai penjelasan saudara Kuan, dia akan memberikannya setelah kita keluar. Wen Xiang dan yang lainnya sedikit terkejut, tetapi kepentingan Su Tang tidak bisa diabaikan. Bukan hanya Wen Xiang yang mau mendengarkan nasihat Su Tang, bahkan Zhong Yiye, yang ingin membalas dendam, terpaksa menahan amarahnya untuk sementara. Lagi pula, Su Tang berkata bahwa setelah mereka keluar, Kuan Guan tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Su benar, kata Qiu Jie buru-buru, kita sebaiknya pergi dulu. Kita bisa bicarakan apa saja setelah keluar. Semua orang berbalik dan kembali ke jalan semula. Ketika mereka sampai di tepi tebing, Xiao Buhui mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Mengapa jalur awan itu menghilang? Xie Juntai selalu berubah. Mungkin ini cara hidup saat kau datang ke sini, tapi mungkin menjadi jalan buntu saat kau pergi, kata Qiu Jie. Semua orang tidak dapat berhenti memikirkan para pejuang pengembara yang menghilang saat mereka berbalik dan melarikan diri. Benar, Xiao Buhui mengangguk, sangat setuju Qiu Jie, lalu bagaimana kita harus pergi sekarang? Tunggu sebentar, Qiu Jie membantu Zhong Yiye dan berjalan ke tepi tebing. Meskipun Zhong Yiye telah meminum penawarnya, tubuhnya belum pulih. Terlebih lagi, ia baru saja berteriak dan menjerit, dan sekarang ia tampak lemah. Ketika melihat lautan awan yang luas, Zhong Yiye menatap bosnya lama sekali, lalu bergumam kamu baru saja mengatakan ini. Itu Xie Juntai, kata Wen Xiang. Di mana Xie Juntai? Zhong Yiye bertanya. Kamu tumbuh besar di negeri bunga persik, tapi kamu bahkan tidak tahu di mana Xie Juntai. Wen Xiang merasa sangat terkejut. Apakah ada hubungan antara Peach Blossom Spring dan Xie Juntai? Tanya Zhong Yiye. Wen Xiang terdiam. Su Tang tertawa dan berkata, kukira aku satu-satunya yang bodoh, ternyata ada juga yang bodoh. Yiye, apa kau belum pernah ke sini? Tidak, Zhong Yiye menggelengkan kepalanya. Kau pasti tahu tentang jedi kuno, kan? Kata Su Tang. Apakah ini jedi kuno? Zhong Yiye tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ya, Su Tang berkata, apa kau tergerak? Kami benar-benar menerobos masuk ke jedi kuno untuk menyelamatkanmu. Haha, Pak, jangan bercanda lagi. Kalau ini jedi kuno, kita semua pasti sudah mati, kata Zhong Yiye. Ku bilang kau bodoh, dan memang benar begitu. Su Tang berkata, tidakkah kau lihat gunung-gunung itu melayang di udara? Selain jedi kuno, pernahkah kau melihat tempat seperti ini? Zhong Yiye berhenti berbicara, perlahan memutar lehernya dan melihat sekeliling. Sudah waktunya pergi, teriak Qiu Jie, lalu melompat sambil menyeret Zhong Yiye.
Ah! Zhong Yiye, yang tadinya tampak lesu, langsung waspada dan terus berteriak panik. Ia benar-benar tidak bisa mengalirkan urat spiritualnya, dan jika ia jatuh, ia akan tamat. Namun, dia tidak dapat menyelamatkan apapun lagi, dan dia dan Qiu Jie melayang melintasi lautan awan dan mendarat di padang rumput. Wen Xiang dan yang lainnya juga melompat dan mengikuti di belakang. Begitu mendarat, Qiu Jie berteriak lagi cepat, sudah di depan. Sebelum ia selesai berbicara, sebuah gunung tiba-tiba muncul dari lautan awan di depannya. Su Tang dan yang lainnya tidak berani menunda dan terbang ke udara lagi, melayang ke depan. Mendarat di puncak gunung, Qiu Jie terhuyung dan hampir jatuh bersama Zhong Yiye. Yang mulia, datang dan bantu saya terluka. Qiu Jie menggertakkan giginya dan berteriak, Yunlu keluar, cepatlah, ambil sisi kiri. 3 jalan awan muncul di depan, masing-masing mengarah ke tempat yang berbeda. Tak seorang pun tahu kemana harus pergi kecuali Qiu Jie, tetapi pendaratan yang aman berulang kali membuat semua orang percaya pada Qiu Jie. Wen Xiang bergegas menuju Qiu Jie dan memegang lengan Zhong Yiye yang lain. Di sisi lain, Xiao Buhui berjalan menuju jalan setapak awan di sebelah kiri. Kuan Guan, yang diabaikan, tetap diam dan mengikuti Xiao Buhui. Cepat, Yunlu hampir menghilang. Teriak Qiu Jie. Ia melompat, tapi terhuyung lagi. Qiu Jie, kamu baik-baik saja? Wen Xiang bertanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, pergi saja, teriak Qiu Jie. Xiao Buhui tak berani menunda lagi, mengangkat kakinya dan melangkah ke jalan awan di sebelah kiri. Pada saat itu, Su Tang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik Xiao Buhui dengan paksa. Apa yang kau lakukan? Xiao Buhui tertegun dan berbalik menatap Su Tang. Tidak usah terburu-buru, kata Su Tang sambil tersenyum, lalu mendesah pelan, menoleh ke arah Qiu Jie, dan mengamatinya dari atas ke bawah. Kenapa kamu tidak pergi? Jalan awan akan segera menghilang. Qiu Jie tampak sangat cemas. Apakah kamu akhirnya akan bertindak? Kata Su Tang, sejujurnya, semua orang sudah bertahan begitu lama. Ini tidak mudah bagimu, dan bahkan lebih sulit lagi bagiku. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Qiu Jie tercengang. Lepaskan Yiye, pelan-pelan. Su Tang tersenyum dan berkata, jangan coba-coba, percuma saja. Sekalipun Xie Bian dari keluarga Xiemu masih di sini, aku bisa membasminya seperti ayam. Sedangkan kau, jangankan mencium aromanya, bawa Yiye ke sini. Wen Xiang tertegun sejenak, dan buru-buru menyeret Zhong Yiye ke samping. Su Tang, apa yang terjadi? Teriak Wen Xiang. Sudah kubilang kau harus berterima kasih pada si Xiaoru, kata Su Tang, keluarga Xie punya set lengkap keputusan hidup dan mati. Apa katamu? Wen Xiang tidak bisa mengendalikan emosinya dan berteriak. Namun, gulungan itu dicuri oleh putra yang tidak berbakti, Xie Buco. Saat itu, kupikir hanya ada 2 kemungkinan. Satu adalah menjual gulungan kehidupan dan kematian atau menukarnya dengan sesuatu yang lain, dan yang lainnya adalah membalas dendam pada keluarga Xie. Su Tang berkata, si Xiaoru memberitahuku kemungkinan lain. Dia mencuri gulungan kehidupan dan kematian yang tidak berguna itu karena, dia yakin bisa mendapatkan formula rahasia yang diwariskan secara lisan dari suatu tempat. 460.